Udah, Bu Astri, Bu Ad sudah. Assalamualaikum, Prof. Nila. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam, Prof. Asri. Kesibukan Prof. Nila, saya terharu deh. Enggak lah. Sudah bersedia berbagi, dan di sini juga ada Uni Eli sudah ada ya. Bu Ad, coba dites suaranya Bu Ad. Ya, Assalamualaikum Pak Fasli. Waalaikumsalam. Terima kasih Nelly, suaranya Nelly. Ya. Oke. Nelly, apa kabar? Ibu Profesor Dewi, gimana suaranya? Di unmute dulu, Bu Dewi. Ada gitu. Bu Shanti juga ada ya? Bu Santi sudah ada juga. Ya. Bu Dewi bisa dicoba suaranya, Bu Dewi? Ada. Bu Santi bisa. Suaranya Ini ya. Selamat ulang tahun Bu Santi. Suaranya menyaman. Bu Sylvia, coba suara dulu. Assalamualaikum Pak Fasli. Waalaikumsalam Bu Sylvia. Bu Dewi di unmute dulu Bu. Ya, tadi tidak diizinkan oleh host, soalnya saya dikunci. Oke, tolong the host ya dibebaskan semua. Karena hostnya ngunci kita. Semua menjadi co-host ya. Terima kasih Bu Dewi. Ibu Elsa, Bu Elsa Sarif, udah bisa dicoba suaranya? Masih di ini, masih mute. Oke. Bu Santi. Nanti Ibu Mutia, beliau sedang ada rapat penting, jadi beliau nanti jam 14.40 sampai 15 nanti bergabung dengan kita. Oke, jadi siapa lagi Pak Burma yang sudah masuk? Nanti Ibu Gubernur juga hadir, Prof. Fasli? Ya, boleh kita minta sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dikit ya nanti. Ya. Pak Gubernur, insya Allah juga Prof. Fasli ya? Ya, ini dua sisi ya. Pak Gubernur tentang programnya, Ibu Ketua PKK memberikan perspektif gimana nanti pemeranan PKK ya untuk pembangunan keluarga lah secara umum, di mana peran perempuan sangat dominan ya. Uni Putih Reno Rauda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Upi, halo Uni Upi. Halo Dewi. Enggak nampak Uni Upi toh, ha? Kalianlah sebentar. Kalianlah wajah tuh Senove ya. Nampak Dewi. Baru nampak wajah cerah tuh ya. Teragak dalam mula tak pulang Dewi. Iya. Dewinya keluar negari sih, pulang kurang. Tapi Uni acok berulang ke kampungnya ke Kota Kacil. Tapi selama COVID kita udah jadi tahanan rumah kan. Iya. Kota Kacil di mana tuh? Kita masih punya 4 menit lagi ya. 7 kota Talago, Kecamatan Guguk, 50 kota. Oh, di situ. Kalau udah Fasli ini nduk bako saya. Iya. Kalau ini tetangga almarhum orang tua. Ayah beliau bertetangga dengan rumah saya. Jadi selalu punya memori khusus kita dengan ayahnya Bu Dewi ya. Kak Dewi sama saya nanti bentar lagi besanan nih. Kalau Dewi dengan Shanti mau besanan. Iya, kita mau besanan nih. Oh iya. Yang mana? Anaknya Nurce nih, anaknya Kak Dewi. Iya. Bulan Agustus insya Allah. Anaknya Nurce sama anaknya Dewi. Sama putra saya, sama si Deka. Anaknya Nurce perempuan, anaknya Kak Dewi laki. Besan dah. Iya. Tapi emang Minang sama Minang sih. Iya. Orang Payakumbuh mau orang Bukit Tinggi. Iya. Tapi untungnya nggak akan adu adat katanya kena COVID. Damai aja ya. Diperpendek aja ritualnya ya. Kalau enggak bersilat lidah tuh bisa setengah hari sendiri itu. Susah itu antara orang Payakumbuh dan orang Bukit Tinggi itu dari dulu tuh saingan. Itu istilah baca cerita silatnya tuh pibu itu persilatannya lama itu kan. Baca orang Minang diambui telingonya baru bisa berhenti gitu ya. Ibu Nila sehat? Insya Allah di rumah terus Bu Dewi. Bapak sehat, udah lama nggak ketemu nih.
Iya, sama juga. Bu Nila sama Pak Farid punya webinar reguler ya, podcast apa ya. Iya. Udah luar biasa pesertanya. Cuma Faridnya mulai nggak gitu semangat di sini, males. Gawat juga. Bu Emma, coba dites suaranya Bu Emma. Bu Emma, apa kabar nih? Iya, kita terakhir ketemu Bu Emma di mana? Bukit Tinggi ya dulu ya? Kalau saya sih DPD dulu biasanya. Iya. Ananda kita yang dari ini gimana? Yang dari Amerika sudah masuk enggak ya? Alia ini jam 1 pagi nih subuh di Amerika. Iya. Yang muda-muda itu dari Singapura, Amerika mah yang milik dia. Masih di luar. Amerika yang nggak enak, jamnya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Gimana Ibu? Waduh, ini Bu Gubernur bisa hadir sama kita ya. Terima kasih banyak Bu. Iya, Selamat Pak. ya Bu. Ya, Selamat kangen buat sama Bapak. ibu-ibu tokoh. Bapak-bapak, ibu-ibu tokoh Minang luar biasa. Ya, saya bangga bisa hadir bersama di sini ya, insya Allah. Bersama-sama membangun nagari. Betul. Iya, Bersama maka menjadi ya Bu ya. Dan ya, Pak. Siaplah mendukung Bapak dan Ibu nanti ya. Program-programnya udah bagus. Dan dalam waktu pendek Bu Nila ini udah 5 menteri ke Sumatera Barat ini. Membawa berbagai program-program ya. Iya, Pak. Luar biasa Pak Gubernur kita. Pak Burmalis yang dari Australia udah masuk? Bentar dicek. Insya Allah mungkin segera. Baik, karena waktu udah masuk nih, pas jam 13, kita serahkanlah kepada Adinda Valerina. Kita mulai, Pak? Ya, silakan Bu Valerina. Ini kita bersyukur ya, beliau secara sukarela dari Singapura mau membuka ini jadi kebahagiaan bagi kami ini Bu Valerina. Silakan. Suaranya di-unmute dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya mulai, izinkan saya menyapa Bapak Ibu sekalian. Ba'a kabar? Kabar bayi ya? Kabar bayi, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat hari ini. Bapak, Ibu, Uni, Uda, adik-adik dan sanak sadonyo, kumpul kita hari ini dalam dialog internasional dan curah pendapat yang diadakan oleh Minang Diaspora Network Global bekerjasama dengan Universitas Yarsi dengan tema Padusi Minang Dulu, Sekarang, dan Masa yang akan datang. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul. Tentunya saya mengucapkan dulu terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk dapat berpartisipasi pada hari ini, kepada Profesor Dr. Fasli Jalal selaku Rektor Yarsi dan juga pembina dari Minang Diaspora Network Global. Assalamualaikum Prof. Fasli yang ternyata juga dari orang tua saya. Kemudian juga kepada Pak Burmalis Ilyas MA selaku Direktur Eksekutif Minang Diaspora Network Global yang sudah mengorganisir acara hari ini. Dan tentunya saya juga ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada tokoh-tokoh Padusi Minang yang sudah sukses di bidangnya masing-masing, yang hari ini kita akan dengarkan bersama-sama bagaimana sepak terjang mereka dalam membangun tidak hanya diri pribadi, tapi juga keluarga dan juga bangsa Indonesia. Seperti tadi juga disampaikan oleh Ibu Gubernur, bersama-sama membangun nagari. Ya, jadi hari ini kita semua akan bersama-sama mencari ide dan juga masukan supaya orang-orang Minang, khususnya Padusi Minang, akan terus berkembang dan berjaya di Indonesia dan juga di dunia secara global. Dan tentunya untuk itu saya akan mengucapkan selamat datang kepada narasumber kita, para Padusi Minang yang hari sudah hadir
bersama kita di Zoom kali ini, yaitu Profesor Dr. Mutia Hatta, mantan Menteri Pemberdayaan Wanita yang akan bergabung nanti. Kemudian Profesor Dr. Nila Juwita Farid Anfasa Muluk, SPMK, yang juga merupakan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada periode sebelumnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Profesor Nila. Kemudian juga ada Dr. Honoris Causa Nur Hayati Subakat, Konglomerat Minang Bundo Kandung Indonesia. Terima kasih sudah bergabung sama kami, Ibu Nur Hayati Subakat, yang juga sudah semakin sukses ini produk-produknya tidak hanya di Indonesia, juga di luar negeri. Kemudian Ibu Santi L. Puspo Sucipto, Konglomerat Minang Bundo Kandung Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kemudian Profesor Dr. Dewi Fortuna Anwar dari LIPI Indonesia. Wow, Ibu Dewi ini seringkali kami kutip kalau misalnya ada pemerintahan di Indonesia. Kemudian ada Dr. Elsa Syarif, advokat Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Lalu Profesor Dr. Rauda Taib, Ketua Bundo Kandung Sumbar Indonesia. Lalu kemudian Ibu Eli Kasim, artis legendaris Minang. Mudah-mudahan Ibu Eli masih ingat dulu waktu kami pernikahan hadir juga. Kemudian ada Ibu Emma Yohana, anggota DPR RI. Kemudian Astri Asgani, Ketua Umum Indo Jalito Peduli. Lalu kemudian Dr. Fauzia Fauzan El Muhammadi, Diniah Putri. Ibu Sri Intan, produser owner Resto Dale dari Melbourne, dan Ibu Alia Sarah Lawindo, padusi milenial Amerika Serikat. Alhamdulillah hari ini sudah berkumpul semua perempuan padusi Minang yang sudah sukses, yang hari ini kita akan berbincang. Tentunya topik ini tidaklah jauh dari perjalanan para padusi Minang sebelumnya, yang memang kita ketahui di Sumatera Barat itu adalah sistemnya matrilineal. Jadi padusi Minang itu memainkan peran sebagai bundo kandung, sebagai tonggak rumah gadang yang menempatkan perempuan pada posisi yang sangat strategis. Jadi orang Minang ini sudah lebih advance dibanding gerakan Me Too yang sekarang ada di seluruh dunia, yang mengutamakan hak-hak dan mengakui dari keberadaan perempuan di dalam masyarakat. Kemudian juga kita juga tahu bahwa menurut data dari ILO tahun 2018, Organisasi Buruh Internasional ini mencatat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki sebanyak 81,8%, sementara untuk perempuan baru sekitar 50%. Jadi masih ada jarak yang harus kita kejar sama-sama untuk bisa menyamakan kesempatan buat perempuan sehingga bisa bekerja dan juga berkarya seperti laki-laki pada umumnya. Nah, memang kalau kita sudah lihat, mungkin kita boleh flashback dari ke belakang lagi, itu cikal bakal perguruan ataupun program-program yang mengutamakan perempuan itu sudah dimulai sejak abad ke-20. Ini ada perguruan Diniah Putri menjelang abad 20 memotivasi perempuan Minang mengukuhkan peranannya tidak saja di rumah tangga, tapi juga mampu aktif di bidang politik, sosial budaya, dan lain-lainnya. Jadi kalau kita tahu, mumpung sekarang bulan April, orang biasanya hanya mengenalnya Kartini, tapi kita juga punya padusi Minang yang sudah memajukan harkat martabat wanita, yaitu Siti Manggopoh, Rasuna Said, Rohana Kudus, dan Rahmah El Yunusiyah. Jadi yang paling penting ini menurut saya juga kita harus perlu ingat, dikutip sama-sama, yaitu perkataan dari Rohana Kudus yang mengatakan bahwa perputaran zaman tidak akan pernah membuat perempuan menyamai laki-laki. Memang benar demikian, tapi perempuan tetaplah perempuan dengan segala kemampuan dan kewajibannya. Yang harus berubah adalah perempuan harus mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang lebih baik, sehingga perempuan harus sehat jasmani, sehat rohani, berakhlak dan berbudi pekerti luhur, taat beribadah, yang semuanya hanya akan terpenuhi dengan mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk mengapresiasi para padusi Minang yang sudah hadir pada hari ini dan akan berbagi bersama kita semua pada hari ini. Baiklah, saya jadi lupa. Mungkin kalau yang belum kenal, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Valerina Daniel. Saya adalah seorang presenter berita dan juga sebelumnya menjadi tenaga ahli Menteri Pariwisata dan juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saat ini kami berada di Singapura karena memang sedang ditugaskan di sini. Dan tentunya hari ini senang sekali bisa bergabung bersama Bapak Ibu sekalian untuk acara kita yang spesial ini.
Dan tentunya untuk mengawali acara ini hari ini, kita juga sangat bersyukur sekali bahwa hari ini kita akan mendengarkan sambutan dari orang-orang yang sangat mumpuni di bidangnya juga. Dan tentunya untuk mengawali acara hari ini, saya akan mempersilakan kepada pembina dari Minang Diaspora Network Global, yaitu Ibu Hajah Sylvia Jardis Rusman, yang juga akan memberikan sambutan nanti disusul oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat, Haji Mahyildi Ansarullah SP. Kami persilakan kepada Ibu Hajah Sylvia Jardis Rusman untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amal ba'du. Puji syukur kepada Allah atas nikmat rahmat sehatnya dan waktu yang diberikan kepada kita, dan kita bisa bertemu di sini walaupun cuma secara virtual karena keadaan memang tidak mengizinkan untuk bertemu muka. Salawat dan salam kami haturkan untuk Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Sebelum dilanjutkan, saya mohon izin untuk membacakan sedikit pantun pembuka kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati semuanya. Tinggi membumbung burung camar, meloncek menari di bawah angin, hinggok di batang buah palo. Selamat bergabung di MDN webinar, memperarek tali silaturahim, salam takzim dari Ambo. Tak putih ayah dicancang, ayah pincuran mak onggok di parigi. Di sinan bamain ikan rayu. Namun perannya Padusi Minang sejak dahulu sampai kini sebagai istri, ibu, penopang pendidikan, ekonomi, budaya, dan agama. Semoga hadirin sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, negeri damai, aman, santoso. Marilah kita bahu-membahu untuk sosial, budaya, dan ekonomi. Sukses seorang, sukses bersama. Yang terhormat Bapak Profesor Fazli Jalal, mantan Menteri, Wakil Menteri Pendidikan dan Rektor Universitas Yarsi, dan sebagai inisiator acara kita hari ini yang selalu konsisten untuk menambah wawasan dan menyambung tali silaturahim masyarakat Minang sedunia agar bisa berkumpul dalam kebersamaan yang bermanfaat dan memotivasi generasi muda agar selalu tanggap dan mengikuti tantangan zaman. Yang terhormat Bapak Burmalis Ilyas, MSI, Direktur Eksekutif MDN, yang betul-betul mencurahkan perhatiannya dengan segala upaya bagaimana agar MDN ini menjadi pemersatu masyarakat Minang sedunia, saling berbagi ilmu, saling membantu tempat berdiskusi yang sehat, agar dapat menghasilkan buah pemikiran baru dan terobosan, memacu semangat agar dapat mampu bersaing di era globalisasi ini. Ucapan terima kasih sebesarnya kepada Profesor Fazli, Universitas Yarsi, serta Pak Burmalis Ilyas yang telah mengupayakan acara khusus kali ini, sesuatu yang sangat luar biasa. Mampu menghadirkan tokoh-tokoh Padusi Minang dalam webinar dengan tema Padusi Minang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ucapan selamat datang juga kepada yang terhormat Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyildi Ansarullah, spesial pendidikan, dan terima kasih kepada Ibu Harneli Mahyildi yang telah bersedia hadir dan beri kesambutan dalam acara yang isti ini. Ucapan terakhir yang sebesar-besarnya kepada Profesor Sudali dan Universitas Yarsi serta Adinda Burmalis Ilyas dalam menyampaikan khusus kali ini sesuatu yang luar biasa, mampu menghadirkan tokoh-tokoh Padusi Minang dalam webinar dengan tema Padusi Minang dulu, sekarang, dan yang akan datang.
Alhamdulillah, terima kasih yang sebesar juga kepada para hadirin yang tadi sudah disebutkan oleh Ananda Valerina Daniel. Jadi mungkin untuk menghormat itu saya tidak mengucapkan lagi. Cuman terima kasih yang sebesarnya, salam hormat, dan saya ikut bangga dengan para tokoh, pakar, dan suri tauladan Padusi Minang zaman sekarang ini yang ahli dan berpengalaman di bidang masing-masing, yang akan berbagi dan bersaran kepada para Padusi Minang dan generasi muda yang mengikuti acara ini dimanapun berada, yang akan memotivasi generasi emas Padusi Minang masa datang, agar lebih banyak lagi yang bisa semua bidang yang ada di negeri tercinta ini, sehingga marwah Minangkabau bersinar kembali. Padusi Minang ikut membangkit batang taram sesuai fungsi Bundo Kanduang menurut falsafah ABS SBK adalah sebagai limpapeh rumah nan gadang, sebagai tiang yang kokoh di rumah gadang dengan karakter yang kuat. Rumah gadang dengan tiang kokoh tentu juga nanti hasilnya juga akan sangat kokoh. Inilah inti dari yang kita usahakan di sini agar bisa ditanamkan sejak usia dini. Mungkin nanti lebih jelasnya akan dipaparkan oleh Bundo Kanduang kita, Profesor Dr. Raudah Taib. Kira-kira antara lain adalah punya pengetahuan agama yang baik, halus budi bahasa, cerdas, cekatan, tangguh, berani berjuang untuk suatu cita-cita dan kebenaran, sangat peduli dengan keadaan di sekitarnya, disiplin diri yang tinggi, amanah yang diberikan kepercayaan, tetap tenang dan sabar dalam menghadapi masalah, santun kepada orang tua, dan hormat pada sesama. Ada satu pantun klasik yang melambangkan bagaimana halusnya Padusi Minang ini. Tapi jika diperlukan, dia bisa tangguh, berani, dan tegar. Seperti tokoh-tokoh kita yang saat ini yang hadir. Jika bajalan si ganjual lalai, padonan pai suri nan labia. Samui tapija na indak mati. Alu tata ruang batah tigo. Nah, kira-kira begitulah halusnya Padusi Minang yang mungkin harus kita ikutin sampai sekarang, sampai ke anak cucu kita, dan juga punya pendirian yang kuat untuk menentukan cita-cita dan kebenaran. Kira-kira begitu yang dapat kami sampaikan. Semoga dalam mengikuti laju perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, kita sebagai orang Minang jangan sampai melupakan pustaka warisan dari nenek moyang kita dimanapun kita berada. Dari cara berlisan, dari cara berpakaian, dan juga selalu hadirkanlah nuansa Minang ini di keluarga kita, sehingga anak-anak cucu kita nanti, keturunan kita, tetap bangga menjadi orang Minangkabau. Demikianlah harapan kami. Semoga dengan adanya diskusi nanti sesuai dengan round dan panitia akan dibagi menjadi 5 kelompok yang paralel. Yang akan diterangkan lebih lanjut nanti oleh moderator Profesor Dr. Fazli Jalal. Sebelum kami pamit, izinkan kami berpantun penutup di sini. Bamanya anak orang Padang, kain mania dilipet-lipet, lalu kain dilipet tidur. Jika dirantang namuhnya panjang, elok dipunta naknya singket, singket diambil sajo yang kepagungan. Disawi ayah jepanimbo, tali di elo nanya turun. Lah diambil pancuci kain. Jika ada salah indak sangajo, kepada Allah meminta ampun. Serata dulsana, mohon maaf dan lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sylvia atas sambutannya tadi yang telah membuka acara kita dengan berbagai pantun. Wah, saya harus belajar supaya tetap bisa menjadi Padusi Minang. Harus bisa belajar lebih banyak lagi menggunakan bahasa Minang ini kayaknya PR-nya ya Pak Fazli Jalal ya, supaya sah jadi anggota Minang Global Diaspora Global ini. Bertahap nanti, Valerina. Insya Allah. Dulu bisa Pak, waktu masih pernikahan kan kita harus bisa membalas petata petiti. Betul. Sekarang sudah tidak dipakai lagi, sudah lupa. Tapi insya Allah nanti belajar lagi kita ya Pak ya. Ya.
Terima kasih Ibu Zulfia Dargis sudah menyampaikan sambutannya pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, kini tibalah saatnya kami mempersilakan Bapak Gubernur Sumatera Barat Haji Mahyildi Ansarullah SP untuk memberikan sambutannya. Kami persilakan kepada Bapak Gubernur untuk menyampaikan sambutan. Bu Valerina, mungkin bisa Ibu Harneli Mahyildi ya yang menyampaikan. Nanti kalau Pak Gubernur bisa bergabung, beliau bergabung. Tapi Ibu Harneli Mahyildi sudah siap untuk menyampaikan, Bu Valerina. Baik, terima kasih Pak Fasejala sudah kami diinformasikan. Terima kasih Ibu Harneli Mahyildi yang sudah bergabung bersama kami. Sudah bergabung untuk memberikan sambutannya. Terima kasih Ibu sudah bergabung sama kami. Semoga sehat-sehat ya Ibu ya. Baik, sudah bisa mendengar suara kami Ibu? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini langsung nih Bu Moderator. Siap Ibu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu, berkumpul bersama orang Minang yang luar biasa. Ya, alhamdulillah dalam webinar ko mudah-mudahan silaturahim awak tajago dan mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersilaturahimlah kamu akan panjang umur bertambah rezeki. Mudah-mudahan dengan silaturahim di webinar itu akan menambah persatuan kebersamaan awak untuk membangun nagari Minangkabau. Salawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang senantiasa menjadikan beliau sebagai pemimpin dan sebagai contoh teladan dalam kehidupan, dan mudah-mudahan kita bersama jo beliau sampai yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, nambah hormati Bapak Profesor Dr. Fazli Jalal ya sebagai inisiator acara Padusi Minang dahulu, kini, dan masa yang akan datang. Yang saya hormati Ibu-Ibu Menteri, kemudian Ibu-Ibu narasumber, Pak Burmalis, ya, kemudian tadi moderator, hadir juga Ibu Nurhayati Subakat, ya, kemudian ada Ibu Niat Indojilito Peduli, dan seluruh yang hadir kini. Ambo bersyukur ya bisa hadir bersama kini. Awak insya Allah mudah-mudahan hasil dari webinar itu membawa untuk semangat membangun kampung nagari awak ke depannya. Ya. Awak tahu masanya apa Padusi Minang di zaman dahulu yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan awak menginginkan bahwa zaman kini dan zaman akan datang itu akan tetap terrealisasi. Karena apa? Karena adat istiadat awak yang dak lakang depaneh dak lapuat di hujan, maka harus diwariskan ke generasi muda awak, sehingga awak menginginkan ya apa keberhasilan perempuan-perempuan Minang yang lah ditampilkan dalam acara webinar internasional Minang diaspora pada siang hari ko. Awak mengharapkan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang mereka miliki tertular pula awak kawak ndaknya, sehingga apa? Sehingga memang apa yang diperjuangkan oleh pejuang-pejuang wanita awak di zaman dahulu, ya, Ibu Rohana Kudus, Ibu Rosuna Said, ya, kemudian Ibu Siti Mangopoh, kemudian ada Rahmah El Yunusiah, ya, pejuang pendidikan, dan mudah-mudahan awak berharap ya akan lahir tokoh-tokoh Padusi Minang yang akan lebih hebat lagi ke depannya. Tentu dalam hal itu awak menimbo hadir juga kini ko adalah Ibu Pundok Kandung awak ya Ibu Putih Reno Raudo Taib, tentu akan membagikan ilmu-ilmu yang luar biasa ke awak sadonyo, sehingga insya Allah ya awak di Sumatera Barat ya akan memberikan contoh-contoh Bali, akan membangkit batang tarandam ya ba'a Padusi Minang itu sesungguhnya ba'a bahasanya yang ketujuh, bahasa ketujuh baik budi, ba'a suku bogotong royong, ba'a Padusi Minang yang memang tahu adat sopan santun,
ya, awak menginginkan walaupun dalam era kemajuan kini ya indah akan jan tarubah hendaknya walaupun hal itu akan merubah situasi kondisi pada anak-anak awak kini, tapi ketika insya Allah awak yang berilmu atau orang-orang yang tua-tua memberikan ilmu-ilmunya kepada anak muda, sehingga awak berharap ya keberlanjutan dari adat istiadat yang adat pasal di syarat-syarat pasal di kitabullah akan terus ya berjalan untuk masa-masa yang akan datang. Ya. Pai kapasa membali banang-banang dijai Sarawa Jo Baju. Selamat untuk webinar Padusi Minang. Mudah-mudahan Padusi Minang ke depan akan semakin maju. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Harneli Mahyildi yang sudah memberikan sambutan selaku Ketua Dekranasda Sumatera Barat dan juga saat ini mewakili Bapak Gubernur Bapak Mahyildi untuk menyampaikan sambutannya dalam rangka acara kita pada hari ini, yaitu webinar mengenai Padusi Minang yang dalam masa saat ini, masa depan dan juga sebelumnya. Terima kasih Ibu Harneli telah memberikan sambutannya. Dan tentunya setelah ini kita akan lanjut kepada acara utama kita, yaitu diskusi panel yang akan dipimpin oleh Profesor Fasli Jalal. Nah, seperti disampaikan tadi, Profesor Fasli Jalal ini adalah juga merupakan dari Ketua Minang Diaspora Network Global yang juga merupakan penggagas juga dari acara hari ini. Kalau yang saya boleh tambahkan sedikit sebelum saya serahkan kepada Pak Fasli Jalal, yang paling saya ingat dari orang tua saya yang mengatakan bahwa jangan menjadi mantimun buku alam indah menggandakan, kalua indah menggajakan. Jadi kita itu hidup harus menjadi manusia yang punya nilai, yang punya peran baik untuk keluarga sendiri tapi juga untuk masyarakat secara luas. Jadi mudah-mudahan acara hari ini yang diikuti oleh semua dunsana, Adia, Uda, Uni, Bapak Ibu sekalian akan bermanfaat sehingga kita punya nilai yang bisa kita sumbangkan ke depannya untuk kemajuan bangsa Indonesia dimanapun kita berada. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Fasli Jalal untuk memimpin diskusi panel pada hari ini. Ya, terima kasih Dinda Felirina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memungkinkan kita bersuara pada forum yang terhormat ini bersilaturahim. Tadi Bu Gubernur mengatakan insya Allah umur kita dipanjangkan, insya Allah rezeki kita dibanyakkan, insya Allah jaringan kemitraan kita akan diperluas. Dan semua itu adalah hal yang sangat biasa dan menjadi kebiasaan sehari-hari dari orang Minang. Basamo mako menjadi dan selalu memelihara silaturahim ya. Dan saciok bak ayam sab dan tiang babasi selalu bahu-membahu, kalurah sama menurun, buki sama mendaki ya. Jadi tidak ada kegiatan itu yang tanpa ikatan sosial, keakraban, kekeluargaan. Dan itulah yang membuat masyarakat Minang juga tetap eksis di tengah berbagai terpaan lingkungan ekosistem ya, mulai dari zaman penjajahan sampai zaman kemerdekaan dan sampai pada era reformasi ini. Bapak-bapak dan Ibu, saya sedikit menyampaikan bahwa karena kenikmatan dari matrilineal di mana kekayaan itu diturunkan pada perempuan, semua laki-laki tidak dapat sepeser pun. Jadi semua kekayaan yang pusako tinggi itu diturunkan dari perempuan kepada anak perempuan dan kepada cucu perempuan dan seterusnya. Dan ini membuat memang perempuan-perempuan Minang dalam zona nyaman gitu. Dan timbul pertanyaan, apakah di tengah zona nyaman sementara laki-laki terpaksa harus nginap di surau, terpaksa harus dia siap-siap merantau, tidak punya suatu kecuali nanti kalau sudah beristri baru bisa tidur di rumah istri. Demikian besar tekanan dan pressure ini yang membuat mereka mati-matian merantau, berjuang mencari nafkah, sekolah setinggi mungkin, dan wajar kalau kondisi ini membuat mereka juga punya banyak peluang. Nah pertanyaan,
bagaimana dengan perempuan atau padusi Minang? Nah, ternyata di tengah kenyamanan di comfort zone tadi, lahir tokoh-tokoh perempuan Minang yang luar biasa. Siti Manggovo, ya, itu adalah ya kalau ada di Aceh Cut Nyadin, di kita punya Siti Manggovo ya, sebab seorang perempuan Minang yang sangat heroik perjuangannya. Kita punya Rasuna Said dengan berbagai pendidikan non formalnya, memberikan pemberdayaan pada perempuan. Kita punya juga Rahma El Yunusia yang tadi sudah disebut, yang membuat Syekh besar, Grand Syekh dari Universitas Al-Azhar, sadar begitu dia berkunjung ke Sekolah Dinia Putri di Padang Panjang, baru dia sadar betapa tertinggalnya Al-Azhar sebagai pusat peradaban pendidikan Islam yang belum memberikan peluang pada perempuan untuk bersekolah di sana. Dia pulang, baru dibuka Al-Azhar menjadi bisa dimasuki oleh perempuan. Itu lahir dari seorang perempuan Minang yang merubah kebijakan di Universitas Al-Azhar yang sudah ratusan tahun umurnya itu. Nah, tentu generasi pengganti bagaimana? Nah, hari ini kita bisa melihat betapa luar biasanya juga generasi pengganti daripada senior-senior tersebut. Jadi orang Minang, perempuan Minang, walaupun di comfort zone-nya, dengan berbagai perlindungan dari mama, dari harta, pesawat tinggi, dan seterusnya, tetap tidak berhenti untuk berkarir, untuk memberikan yang terbaik bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakat, umat, dan bangsa. Karena itu mari kita dengar, yang pertama adalah dari Ibu Profesor Nila Juwita Farid Anfasa Muluk. Dia spesialis mata, konsulen, punya rumah sakit, ya, dan juga guru besar di UI, dan Menteri Kesehatan, ya, hampir 2 kali sebetulnya Bu Nila ini jadi menteri, satu hampir jadi menteri, satu jadi menteri sebenarnya, dan jadi duta besar, utusan khusus Presiden, setingkat duta besar untuk urusan Millennium Development Goals, MDGs. Dan saya kira karya Bu Nila yang tidak kalah spektakulernya adalah membuat bagaimana puskesmas-puskesmas lebih hidup dengan Indonesia Sehat yang dimulai beliau pada waktu beliau jadi duta besar utusan khusus untuk MDGs dengan LSM yang beliau bentuk, saya ikut di dalamnya, dan kemudian beliau kembangkan di Kementerian Kesehatan, dan sekarang beliau sudah selesai, LSM ini sedang membantu Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan mutu dari 100 puskesmas dengan menurunkan 500 anak-anak muda yang luar biasa. Jadi itulah seorang Profesor Nila Muluk yang juga tidak banyak, saya hitung-hitung nggak sampai habis satu tangan, jari satu tangan Prof. Nila, yang dimana suami istri menjadi Menteri Kesehatan, portofolio yang sama untuk istri dan untuk suaminya. Nah, Bu Nila adalah salah satu pengecualian sedikit di dunia itu. Prof. Nila, kami persilakan. Terima kasih Pak Fasli. Ini saya bisa share screen atau kita bicara saja? Silakan. Bisa. Saya coba aja share screen ya. Yang pokoknya saya santai aja Bu Nila. Iya, yang saya hormati sudah kelihatan ya? Ya. Belum? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Baik, makasih. Yang saya hormati Pak Profesor Fasli Jalal dan Pak Burmalis, maaf kalau salah sebut saya, dan tentu Ibu Gubernur sebagai tim penggerak PKK, dan Valerina Daniel sebagai dalam hal ini pemandu acara, dan tentu padusi-padusi Minang yang lainnya. Barangkali saya tidak menangkap betul pada waktu diminta oleh Prof. Fasli, tetapi Prof. Fasli mengatakan saya perlu berbicara tentang kesehatan. Nah, kita perempuan, padusi Minang dulu, sekarang, dan masa yang akan datang, menurut saya sama saja. Kita perempuan punya rahim, kita perempuan mengandung, kita perempuan melahirkan. Tentu kita harus melahirkan SDM yang berkualitas, mengubah kualitas kehidupan keluarga. Barangkali pada saat ini saya pantas untuk mengucapkan rasa syukur saya kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya telah dilahirkan dari kedua orang tua saya. Pertama memang kepada ibu saya yang adalah seorang yang tadi dikatakan beliau begitu beraninya juga pergi dari Padang Panjang, padahal ada sekolah diniyah ya di sana, namun beliau merantau ke Jakarta
dan akhirnya menemukan setelah tentu menjadi seorang perawat, menemukan ayah saya sebagai seorang dokter. Saya berterima kasih, ibu saya adalah seorang ibu yang betul-betul mendidik anaknya menjadi ibu rumah tangga, melepaskan pekerjaannya. Dan idola saya tentu kepada ayah saya sebagai seorang dokter. Dan memang betul, ternyata kita memerlukan otak yang maksimal. Ini sebenarnya bidangnya Pak Fazli ini. Otak kita ini terdiri dari saraf yang begitu banyaknya yang harusnya dikembangkan. Dan penting 1000 hari kehidupan, tadi Pak Fazli mengatakan, saya pernah menjadi utusan khusus Millennium Development Goals, MDGs. Ini betul-betul sebenarnya 1000 hari kehidupan, 270 hari di dalam kandungan, 730 hari sampai usia 2 tahun, itu adalah masa yang sangat krusial. Jadi kita kalau kita bisa mendidik dari janin sampai usia 2 tahun, tidak kekurangan gizi dan tentunya memberikan stimulasi, kasih sayang, anak yang diinginkan, dan akhirnya anak ini tentu akan menjadi anak yang pandai dengan otak tadi yang berkembang, dan harapan kami sampai usia lanjut anak ini tidak menjadikan masalah. Mungkin saya ambil hanya satu topik stunting, karena pada waktu di Kementerian Kesehatan, kami mendapatkan angka 37,2%. Artinya dari 10 anak Indonesia, 4 anak Indonesia ini tidak bisa berkembang. Selain pendek, juga otaknya pendek. Maksudnya otaknya tidak berkembang menjadi pandai, tidak mempunyai IQ yang betul. Dan akhirnya kami bekerja keras, tadi dikatakan oleh Pak Fazli, saya setuju sekali bahwa puskesmas sebagai ujung tombak untuk bagaimana memelihara masyarakat, dan akhirnya 27,7% pada akhir pimpinan saya turun stunting ini. Mudah-mudahan dengan COVID ini kita tetap bisa bertahan, tapi saya khawatir karena angka kemiskinan ini meningkat. Memang stunting tidak sendiri. Stunting mempunyai tentunya kurang asupan gizi, kita tahu juga penyebabnya juga bukan hanya kesehatan. Namun dampak dari stunting ini luar biasa. Kita dapat mudah sakit, kita tidak pandai, kita nantinya pada usia lanjut tadi yang saya katakan kita harapkan sampai usia lanjut ini kita sehat, ternyata kita akan mendapatkan penyakit-penyakit tidak menular. Non-communicable diseases ini seperti kencing manis, jantung, hipertensi yang terbukti saat ini ternyata memang tinggi. Nah, jadi artinya akan terjadilah kerugian ekonomi. Kita lihat sebenarnya sederhana. Ini yang saya banggakan kepada Ibu Minang. Orang Minang ini betul-betul tentu pertama pola makannya sangat diperhatikan. Tapi ya jangan terendang terus-menerus anaknya yang dikasih gitu. Tentu makanan yang sehat. Ibu, saya yakin betul Ibu Minang ini selalu memperhatikan makanan anaknya. Termasuk tadi ibu saya. Ibu saya itu betul-betul saya rasa malah manja sekali kami. Tiap hari ditanyakan mau makan apa. Tapi cukup artinya proteinnya ada, sayurnya ada. Dan kemudian tadi pola asuh. Dan tentu di sini lingkungan ini penting. Nanti kita lihat. Tapi yang penting adalah tentu memantau pertumbuhan balita di posyandu. Ini juga tugasnya Prof. Fazli ini sebenarnya bidangnya. Jadi stunting itu penting sekali buat negara kita. Kita perlu memberikan ASI eksklusif. Dan kali ini yang selalu kita gembar-gemborkan, berikan makanan pendamping yang betul. Namun saya lebih cenderung kita memperhatikan remaja. Remaja kita start dengan sebaik-baiknya untuk dia merencanakan keluarga. Pada waktu era Pak Fazli di BKKBN, ada yang disebut generasi berencana. Saya sangat mendukung. Itu perlu sekali karena waktu mereka menikah, mereka harus merencanakan keluarga dengan sebaik-baiknya, mengerti tentang gizi dan tentu bagaimana menstimulasi anak-anaknya. Di luar itu tentu kita perlu air bersih, kita perlu jambanisasi, imunisasi, dan kita lihat sekarang dengan COVID-19, ribut kita dengan vaksin, imunisasi anak-anak insya Allah jangan sampai terlantar dalam hal ini. Dan kemudian tentu kita harus mengetahui kesehatan reproduksi.
Ini penting sekali. Dan kita sudah beruntung ada jaminan kesehatan nasional. Walaupun selalu dimarah-marahin BPJS, tapi menurut saya ini bagus sekali karena 96,4 juta jiwa iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Kemudian kami mencoba melakukan pendekatan keluarga, Indonesia Sehat dan pendekatan keluarga. Dan jadi betul remaja, ibu hamil, ASI jangan lupa dalam hal ini. Dan satu lagi, mungkin ini ada Ibu Tim Penggerak PKK, Bu Gubernur, saya kira memang pelibatan pimpinan daerah itu penting sekali. Kita sudah otonomi daerah. Ada namanya standar pelayanan minimal yang harus diberikan kepada masyarakat. Dan kemudian kita tentu tidak hanya Kementerian Kesehatan, kita perlu kementerian-kementerian yang lain. Saya masih pakai teori Bloom, Pak Fasli. Saya sangat suka dengan teori ini karena menurut saya pelayanan kesehatan hanya membackup 20-30% kalau perilakunya manusia ini baik, dalam arti bagaimana sosio budaya. Nanti barangkali Profesor Nitya nanti akan membicarakannya. Dan saya kira ini penting. Ini yang sulit, mengubah perilaku manusia atau masyarakat. Kita terbukti di era COVID ini luar biasa. Bagaimana kita memberi pengertian kepada masyarakat bahwa jangan menularkan penyakit, jangan merugikan orang lain. Nah, juga akhirnya perilaku itu mengganggu lingkungan. Jadi tadi Bu Farerina barangkali sebagai duta lingkungan, kita bisa lihat luar biasa lingkungan kita yang tidak baik. Begitu sungai menjadi tempat sampah, luar biasa. Ini akan mengganggu kesehatan. Saya kira memang kesehatan itu tidak bisa berdiri sendiri kalau kita tidak di hulunya melakukan suatu pekerjaan. Jadi satu lagi mungkin saya tekankan, selain tadi kita beri ASI, kita juga memberikan stimulasi kepada anak-anak kita, artinya kasih sayang dalam hal ini. Saya yakin kalau kita beri ASI, kita akan mengelus bayi kita, bukan dipukul-pukul bayi kita. Tapi kalau pakai botol susu, mungkin kita sambil main HP, kasih susu anaknya. Jadi tidak ada stimulasi. Jadi pendekatan keluarga ini penting sekali. Dan satu yang saya gembira ini ada kalimat Pak Fasli ke saya, mungkin Pak Fasli masih ingat, germas yang kami gerakkan di Kementerian Kesehatan untuk semua mau hidup sehat, ternyata sekarang mendunia gara-gara COVID. Semuanya mau hidup sehat, semuanya mau cuci tangan sekarang, semuanya mau tentunya memakai masker, menjaga jarak, dan sebagainya. Ini adalah germas yang kami gaungkan, tetapi memang baru sampai di atas, artinya baru di lintasan gubernur, tapi belum masuk ke dalam masyarakat. Bagaimana kita mau berperilaku hidup sehat, berolahraga, cek kesehatan secara berkala, dan makanan-makanan yang sehat. Saya kira ini juga kami keluarkan, isi piringku, Pak Fasli mungkin masih ingat, tugas kita menurunkan stunting, sebenarnya ujungnya adalah mengubah perilaku kita. Bagaimana kita mengisi piring kita, mengisi isi piring kepada anak-anak, sehingga anak-anak menjadi yang sehat. Dan tentu olahraga minimal 30 menit setiap hari, mungkin 5 kali dalam seminggu. Ini juga mengubah bagaimana ketaatan kita mau melakukan hidup sehat ini luar biasa sulitnya dari tentunya diri kita sendiri. Ini yang barangkali dan tentu orang lain. Saya kira demikian Pak Fasli. Baik. Mari kita mulai dari diri kita sendiri dan salam sehat. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Nila. Pas 10 menit. Luar biasa dari hulu ke hilir, dan betapa ibu-ibu Minang sudah dari awal sebelum konsep ini lahir sudah lebih sadar ya Bu Nila ya. Iya. Sehingga Bu Nila dengan generasinya yang berikutnya, jadi dari nenek ke Ibu Nila dan kemudian ke anak dan cucu itu bisa tetap terjaga. Terima kasih Bu Nila. Kita lanjut ya kepada Ibu Dr. Hanurus Kausa Nurhayati Subakar, seorang padusi Minang yang luar biasa. Tidak perlu perkenalan lagi, semua orang mengenal beliau adalah konglomerat perempuan Indonesia yang sudah mendunia, memberikan pekerjaan pada hampir 12.000 orang ya, di tengah pandemi pun masih bisa dijaga, memberikan charity yang luar biasa ya, pada saat orang belum ngeh,
beliau melontarkan 40 miliar ya untuk pencegahan COVID, mendukung rumah sakit yang kebingungan, orang-orang yang mau terlantar karena tidak bisa dites segala macam, dibantu termasuk pengembangan beberapa fasilitas Sumatera Barat. Dan saat ini saya yang kagum lagi adalah beliau menggerakkan wakaf produktif, wakaf yang tidak berhenti selesai begitu saja, tapi sekali diberikan dia membangun sebuah produktivitas yang berkelanjutan sehingga investasi itu bisa berkembang, manfaatnya bisa dialirkan dan bisa dipindahkan juga kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Ibu Nur Hayati Subakat, silakan Ibu. Terima kasih banyak Prof. Fazli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada ibu-ibu yang hebat-hebat nih, Prof. Nila, Santi. Jadi mohon maaf saya tidak sebut satu-satu. Tadi salam hormat juga untuk Bu Gubernur. Terima kasih Pak Gubernur kemarin sudah mampir ke INS simulasi wakaf produktif. Di sini saya sedikit berbagi pengalaman ya. Jadi bagaimana seorang perempuan produksi Minang ya. Boleh Mbak Sari langsung slide-nya. Ya langsung saja, langsung terus lanjut Mbak. Lanjut Mbak Sari, lanjut saja. Nah, ini sebetulnya mudah-mudahan nih ya, kenapa saya tertarik sekali untuk mengembangkan INS kayu tanam. Jadi prinsip dari Engku Syafi'i yaitu pemimpin adalah mengolah hati, mengolah pikiran, dan mengolah tangan. Ini memang hampir sama dengan value dari perusahaan kami. Ya, lanjut ya. Nah, satu lagi di sini kan kalau kepemimpinan perempuan ya, ini dari Bu Sri Mulyani ya, perempuan itu memang sensitif pada lingkungan dan sangat peduli, keinginan untuk berbuat sesuatu, tidak cepat menyerah dan fokus terhadap tujuan. Ini memang kelebihan dari suatu perempuan. Ya, lanjut. Jadi di pemimpinan di perusahaan kami, jadi memimpin menggerakkan hati, jadi value ketuhanan dan kepedulian. Memimpin dengan menggerakkan pikiran, yaitu kerendahan hati dan inovasi, dan memimpin dengan gerak tangan, yaitu value ketangguhan. Jadi mirip dengan filsafatnya Engku Syafi'i. Ya, lanjut. Jadi ada 5 value dari yang dari perusahaan kami adalah ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, dan inovasi. Saya kira tadi 5 value ini juga sudah disampaikan sama Bu Sylvia ya, untuk di mana di Minang ini udah biasa nih seperti ini semua. Ya, lanjut. Ya, dari 5 nilai itulah yang membantu Paragon alhamdulillah menjadi perusahaan bermanfaat, bertumbuh dan berkelanjutan dengan kebermanfaatan dalam setiap prosesnya. Ya, silakan Mbak, lanjut. Dari sini ini sedikit bagaimana berawal dari dari home industry dengan 2 orang karyawan. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi industri kosmetik lokal yang terbesar saat ini di Indonesia dengan 20 hektar pabriknya, di atas 10.000, dan kemudian distribusi centernya sudah 41. Salah satunya adalah di Malaysia. Ya, lanjut. Nah, ini bagaimana sejarah perusahaan, dia berdiri tahun 85, ya 36 tahun yang lalu. Ya, kenapa? Karena saya memang dari pernah berpengalaman 5 tahun dan kemudian sebetulnya lebih ke bagaimana dari seorang perempuan bagaimana lebih mengurus anak-anak lebih fokus lagi, sehingga saya milih keluar dan mendirikan home industry. Dan alhamdulillah juga berkembang ya. Tahun 90 saya mendapat ujian yang cukup berat. Betulnya mungkin lebih berat lagi dari sekarang karena rumah dan kantor terbakar habis waktu itu. Dan kondisinya adalah minus. Kenapa minus? Kami punya pinjaman tapi banyak piutang tidak bisa banyak yang nggak bisa bayar. Nah, disinilah yang saya rasakan kenapa kami bangkit kembali, karena kepedulian. Jadi kepedulian inilah yang menyebabkan
kami bisa bangkit kembali kepedulian terhadap karyawan dan kepedulian terhadap utang. Kalau saya memikirkan diri sendiri, sebetulnya ya waktu itu ya lebih baik tutup ya, karena suami masih bekerja dan gaji beliau lebih cukup. Sama juga seperti sekarang di zaman pandemi, karena peduli terhadap karyawan, inilah yang menyebabkan semua bersemangat tetap mempertahankan perusahaan ini. Kalau hanya memikirkan uang, barangkali ya dijual gitu ya, karena banyak multinasional yang udah beli dengan harga yang lumayan gitu. Tapi inilah semangat kami, bagaimana ya kepedulian terhadap orang lain, bagaimana hidup bermanfaat, itu yang membuatkan kita semangat. Dan singkat kata, dari 90 itu banyak pertolongan Allah yang saya rasakan, sehingga bisa bangkit kembali. Kemudian tahun 95 kita juga mengeluarkan wadah, ini juga kerjasama dengan pesantren Hidayatullah. Dan itu juga nggak langsung sukses, tapi kami bisa bangkit kembali. Tahun 98 seperti kita ketahui ada krisis, banyak yang bergabung dengan multi level. Kami waktu itu supply multi level sehingga malah berkembang, malah kami bangun pabrik kedua. Jadi di sini saya merasakan bagaimana kita selalu ikhtiar, insya Allah banyak kemudahan dari Allah SWT. Nah ini yang saya rasakan sebetulnya adalah pendidikan dari ibu saya, almarhumah ibu saya sering menyampaikan, kita nggak usah khawatir, setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Ibu saya adalah seorang orang tua tunggal dengan 8 anak, bisa meneruskan anak-anaknya ke perguruan tinggi. Jadi itulah mimpi kami. Kemudian juga bapak saya juga seorang pedagang dan ketua Muhammadiyah, orang sangat sosial, itu pun yang menginspirasi kami sampai saat ini. Jadi ini yang saya rasakan. Kemudian tahun 2002, anak saya sudah mulai gabung, dan di sini ininya kolaborasi. Jadi sebetulnya kolaborasi ini juga sudah tidak asing lagi dengan di Minang ya. Basamo mau ke Menjadi, kemudian ringan sama di Jinjing, Barik semua di Pikua. Nah inilah yang ini kan kami kerjakan di perusahaan ini. Ya. Berikut, lanjut. Dan kemudian setelah anak-anak gabung bersama-sama berkolaborasi, kemudian tahun 2009 relaunching Wardah. Nah, itu diperbaiki dan seperti kita ketahui 2009 hijaber booming. Satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan hijaber adalah Wardah. Nah, ini saya anggap adalah pertolongan Allah yang kesekian kalinya. Karena momennya pas. Di dalam Islam tidak ada kejadian tanpa seizin Allah. Nah ini saya anggap adalah pertolongan Allah yang kesekian kalinya kepada kami. Kemudian 2010 keluar lagi makeover, 2011 ganti nama menjadi Paragon Teknologi Innovation. Itu maksudnya supaya ya lebih keren, bisa lebih bisa keluar gitu ya. Kemudian keluar lagi Emina dan beberapa produk. Nah, di sini kita lihat perkembangan ini salah satunya adalah karena inovasi. Jadi itu yang kami bilang 5 value tadi, dan inovasi saya kira si di Minang juga udah terkenal ya dengan inovasi kreatif. Pemerintah Minang kalau tak tumbuh bidua dibelokkan gitu ya. Jadi bagaimana kita agile. Nah, ini pun yang kami kerjakan di perusahaan ini. Ya, lanjut. Nah ini yang saya anggap itu kalau bagaimana kita inovasi dan dengan kerendahan hati, maksudnya juga salah satu value dari perusahaan, istilahnya kerendahan hati ya seperti di Sumatera. Suara Ibu Ati hilang. Izin Halo? Saya hubungi sebentar, Prof. Ya, terlempar ya, Sari? Putus sepertinya. Sepertinya putus ya, Prof. Sebentar, izin saya telepon, Prof. Ya, silakan dulu. Tidak apa-apa, kita tunggu sebentar. Rekan-rekan sekalian, nanti kita sesudah presentasi dari narasumber ini, 10 menit, tapi yang terpenting nanti teman-teman akan bisa memilih ke dalam 5 kelompok ya. 5 kelompok itu nanti kita akan berdialog panjang lebar.
paling tidak 1 jam lah di masing-masing kelompok. Ada yang kelompok yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah dan juga dari si politisi, teknokrasi dan seterusnya. Ada yang berhubungan dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ada yang berhubungan dengan adat dan budaya. Ada yang berhubungan dengan perusahaan, ya, ekonomi dan bisnis. Dan juga nanti ada yang berhubungan dengan masalah milenial Minang, Padusi milenial Minang di berbagai negara. Nah, silakan nanti memilih, dan bagi teman-teman yang mau bertanya juga silakan memasukkan ke chat, nanti di dalam diskusi kelompok nanti bisa dijawab juga oleh para narasumber kita. Jadi kita akan punya waktu yang cukup nanti untuk berdialog dengan para narasumber yang mudah-mudahan sebagian masih bisa bersama kita di forum terpenting sidang paralel. Sekarang ini peserta kita udah 402 orang. Jadi 402 orang itu yang di Zoom saja, belum lagi yang melalui YouTube ya. Jadi lumayan banyak peminatnya nih. Kalau 400 dibagi ke dalam 5 kelompok, jadi kita cukup besar nanti kelompoknya. Mudah-mudahan ini akan menjadi media yang interaktif untuk kita. Bagaimana dengan silakan ya. Mohon maaf tadi saya terlempar. Ya, apa-apa. Jadi mungkin tadi dia lanjut aja Mbak Sari, dipercepat aja. Jadi sekarang sudah terbentuk corporate startup, jadi perusahaan berkembang seperti startup dan tetap profesional. Nah, ini brand-brand yang dikerjakan sama anak-anak muda yang kerja keras yang bergabung di kami. Ya, lanjut Mbak, dipercepat aja. Dan ini prestasinya ya. Jadi alhamdulillah Wadah sekarang udah market leader dan pernah juga dibahas di Harvard Business Review dan pernah juga disampaikan di suatu di Paris kalau Wadah adalah global fastest growing brand nomor 6 di dunia. Ya, lanjut. Nah, ini kami posisinya Makeup udah nomor 1, ini udah tahun ke-5, Moisturizer juga nomor 1, mengalahkan semua brand-brand termasuk brand multinasional, dan Cleanser nomor 3. Di tengah pandemi kami pun juga masih memimpin pasar, alhamdulillah. Ya, lanjut. Nah, visi kami menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk memiliki pengolahan terbaik dan berkembang terus-menerus dengan bersama-sama menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin melalui produk berkualitas dan bermanfaat bagi para gonian, mitra, masyarakat, dan lingkungan. Jadi intinya perusahaan ini bagaimana berkembang terus-menerus dan bermanfaat untuk orang lain. Ya, lanjut. Nah, ini yang dijabarkan misi mengembangkan para gonian, mencapai kebaikan, perbaikan berkesinambungan, tumbuh bersama-sama, memelihara bumi dan mendukung pendidikan dan kesehatan. Ini adalah sisar kami dan mengembangkan bisnis. Ya, lanjut. Nah, ini yang kami kerjakan untuk internal. Jadi semua karyawan yang sudah ini kita berangkatkan umrah, dan di sini juga tidak ada perbedaan generasi, dan kuncinya adalah kolaborasi dan inovasi dan memberi kepercayaan pada generasi muda. Dan bagaimana juga family friendly. Ya, lanjut. Ya, lanjut saja Mbak. Nah, ini 4 pilar CSR kami dengan kesehatan. Ini juga kami kerjasama dengan Yayasan Kanker ya. Jadi itu dengan Prof Mila dulu ya beberapa kali. Kemudian Yayasan Kanker Payudara, pendidikan kami lebih banyak ke beasiswa, pemberdayaan perempuan dan lingkungan, ini kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial. Ya, lanjut. Ya, ini yang tadi Prof Fasi bilangkan, jadi waktu COVID itu, jadi inilah bentuk kepedulian kami. Alhamdulillah waktu itu punya dana tabungan sisa 40M, karena anak saya nomor 3 itu dokter, melihat temannya kelabakan waktu itu pas COVID meningkat, kami putuskan, jadi ini mungkin perusahaan yang pertama menyumbang cukup besar, akhirnya kita ngasih ke alat-alat kesehatan rumah sakit rujukan DKI dan bantuan APD ke 130 rumah sakit. Ya, lanjut. Jadi itu sedikit bagi kami bagaimana karakter yang 5 tadi ya, ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, dan inovasi untuk menjadi sukses. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Ati, luar biasa. Kita lanjut dulu ya. Jadi teman-teman yang mau milih bergabung nanti dapat pencerahan lebih lanjut dengan Bu Ati, silakan milih kelompoknya ya. Kita lanjut kepada perempuan Minang yang luar biasa juga, Ibu Santi Puspo Sucipto. Beliau ini ibu orang Bukit Tinggi, bapak orang Jawa, tapi pengaruh ibu demikian dominan pada beliau sehingga beliau juga
menuliskan bagaimana cara-cara ibu beliau yang sangat mengharukan tersebut. Beliau ini lulusan ITB dan juga sekolah ke Jerman, dan yang tidak kalah penting beliau ini merubah ya bagaimana sebagai generasi kedua dari perusahaan raja kapal dulu ya. Saya kenal waktu kecil-kecil tuh NV Samudra Indonesia itu dulu adalah raja kapal ya, dan Ibu Santi berhasil membuat diversifikasi, mengembangkan, sehingga beliau dengan keahlian teknologi informasinya itu betul-betul mendudukkan berbagai reformasi di dalam perusahaan dan berhasil menunjukkan bahwa generasi kedua pun bisa lebih sukses dari generasi pertama, dan mudah-mudahan generasi ketiga demikian juga. Ibu Santi, kami persilakan. Terima kasih Bapak Fasli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau boleh saya langsung berbagi. Kok jadi dari mulai situ ke depan. Oke, baiklah. Saya mengambil judul Benang Merah Terus Berajut karena terus terang, maju. Kami seperti tadi Pak Fasli utarakan, kebetulan ini dari ibu saya adalah dari, kalau tidak salah dari Tiku, dari Padang Panjang kalau tidak salah juga. Dan beliau dulu di awal masa remajanya saja sudah sekolah. Jadi mungkin salah satu yang menjadi kunci keberhasilan kami di keluarga ini lebih didasarkan karena ini di tahun 1907 kalau saya tidak salah sudah mendapat kesempatan sekolah di sekolah guru, yaitu Quake School tadi ya. Jadi beliau dididik sebagai guru dan menjadi pada akhir karirnya adalah juga pejabat pamong praja di Bukit Tinggi. Nah ini adalah kalau kita lihat tahunnya adalah tahun sebelum masih abad ke-19 lah ya, belum masuk ke abad 20. Sehingga secara tidak langsung, secara tidak langsung putri beliau, jadi beliau mempunyai anak 9 kalau tidak salah, dan anaknya itu yang saya kenal kebetulan 3 laki, yang lainnya perempuan. Tapi anak tertua, 2 anak tertua wanita perempuannya itu tidak diberikan pendidikan modern, tapi sebagai layaknya orang Padusi Minang hanya sampai SD saja, lalu belajar menenun dan keterampilan wanita lah. Tapi agak beda dengan nenek saya dan adik-adik beliau dan kakak beliau yang 1, jadi ada 3 orang kalau tidak salah, itu disekolahkan di sekolah tadi, Quake School lagi. Jadi nenek saya ini adalah perempuan pertama yang duduk di sekolah Belanda. Pertama di Bukit Tinggi, dari Bukit Tinggi dikirim ke sekolah Belanda di Batavia. Jadi nenek pada usia muda pun sudah di-challenge, ditantang untuk bergaul dengan orang Belanda. Nah, kemudian pada itu ibu nenek, kami manggilnya Oma, tapi adik-adiknya Oma kami panggilnya Denggae, Deng Ucu, ya. Itu kemudian menikah dengan orang Sunda. Kebetulan Bupati Bandung. Jadi Bupati Bandung ini kebetulan juga yang sudah earmark kalau saya bilang bahasa Inggrisnya, sudah di-identify oleh pemerintah Belanda bahwa ia adalah orang yang berbakat, sehingga beliau tuh dididik di sekolah Pamong Praja, sehingga akhirnya berkarir sebagai bupati dari Bandung. Saya pernah tanya kepada bapak saya, apa istimewanya seorang bupati di zaman Belanda? Menurut bapak itulah jabatan tertinggi yang bisa diperoleh oleh seorang Bumi Putra. Sebab setelah itu gubernur jenderal orang Belanda sih. Jadi mungkin setingkat sama menteri lah kalau kita bilang juga. Dan pada akhirnya memang pada awal Republik kakek saya adalah menteri dalam negeri pertama. Nah, tapi ini adalah satu fenomena lagi bahwa ini terjadi di awal tahun 1900. Itu di tahun 1916 beliau menikah dengan
nenek saya itu, mereka berdua itu pandangannya sudah jauh. Jadi semua kebiasaan-kebiasaan feodal di Kabupaten Bandung itu mereka hilangkan. Jadi harus menyembah, harus bersimpuh kalau menghadap itu dihilangkan. Jadi pada waktunya nenek saya pernah cerita sama kami, we were too advanced for our time. Jadi suatu pasangan muda yang pandangannya modern tentu mendapat kritik dari masyarakat lingkungan yang masih sangat tradisional, baik di daerah Minangkabau maupun di daerah Jawa Barat. Jadi ini merupakan satu tantangan terbesar yang mengakibatkan berakhirnya pernikahan beliau itu karena desakan intrik masyarakat lah yang sampai memaksa mereka harus berpisah. Tetapi pada dasarnya sampai akhir hayatnya mereka itu masih berkomunikasi dan berhubungan dengan baik karena mereka mengatakan anak-anak kita tidak boleh menjadi korban dari perceraian kita. Jadi bagi anak-anaknya itu dia melihatnya bapak ibu tuh tetap satu. Dan kalau saya baca surat buku harian dari ibu, jelas nyata bahwa kalau bapak datang untuk sidang kabinet ke Jakarta, OPA datang itu, mereka datang ke rumah dan mereka pergi bersama, pergi minum es krim. Kalau sekarang di Ragusa ya, waktu itu sudah ada itu tahun 1950-an 40. Jadi ini adalah lingkungan di mana kami dibesarkan dan ibu pada waktu orang tuanya bercerai itu tahun 1924. Jadi beliau baru lahir, umur 6 bulan orang tuanya bercerai. Jadi ibu waktu itu kebetulan berada di Bukit Tinggi karena kakek saya pergi naik haji. Oma dengan anak-anaknya 3 orang menetap tinggal dulu, berlibur lah, ibaratnya menunggu opa pulang dari naik haji, pulang ke Bukit Tinggi. Yang menarik di sini, opa itu sebagai orang orang Menak dulu ya di Bandung itu sudah dinikahkan dulu dengan calon-calon anak rehen atau anak-anak berdana gitu. Jadi nenek saya ini istri yang ketiga sebetulnya, tapi dalam konteks itu beliau itu tidak pernah memadu ya istilahnya. Jadi setiap kali nikah cerai, tapi atas dasar keadaan gitu. Zaman dulu tuh bisa saja kalau tidak cocok kita bisa kembalikan dan lain. Tapi pernikahan antara kakek dan nenek saya itu didasarkan atas cinta. Sehingga itu yang merupakan satu kekuatan di dalam program membesarkan anaknya dan dia didukung oleh orang tuanya. Jadi ini dari mama juga selalu di belakang Oma, apapun yang Oma hadapi. Jadi ini merupakan satu kekuatan yang saya lihat terjadi di keluarga. Jadi Oma pun akhirnya setelah bercerai juga menjadi guru, baik di Bukit Tinggi menjadi kepala sekolah, akhirnya di sekolah wanita putrian. Saya pernah naik hiking di Ngarai sampai di kedai di Koto Gadang. Ada ibu-ibu datang dengan tutup kepala yang Minang gitu, bukan itu. Dan saya cerita, saya dari Pondok Nawawi, saya bilang di Bukit Tinggi, oh Mafro Syarifah, itu guru kami dulu. Dia bilang gitu. Itu di tahun 1989 apa gitu saya sangat kagum melihat bahwa masih ada orang mengenal nenek saya pada tahun 1986 itu. Nah lanjut. Nah pada akhirnya ibu ketemu sama orang Jawa. Yang menarik adalah bahwa ayah saya pun dibesarkan oleh seorang single parent. Jadi pada usia 9 tahun ayahnya pun meninggal di Medan, nenek pulang ke Jawa, ke kampung suaminya. Anaknya 9 pula. Jadi di sini ada 2 anak pria dan wanita yang mendapat pendidikan juga Belanda dan modern, berjumpa lagi dan jatuh cinta, menikah. Jadi itu semacam satu alur yang ada di garis keluarga kami. Pada akhirnya kodrat ilahi juga tidak punya anak laki, punya anak perempuan pula 3. Jadi apa yang diutarakan oleh orang tua kami, bahwa yang kamu peroleh adalah pendidikan. Papa tidak akan kasih uang sama kalian. Uang itu akan hilang, gampang dicuri atau apa, dan kau tak akan punya apa-apa. Tapi kalau kau punya pendidikan, kau mempunyai satu modal untuk menghidupi dirimu sendiri. Jadi ini adalah yang terjadi pada kami bertiga, jadi seperti ibu-ibu bisa lihat. Maaf Bu Santi, ya. Ini slide show-nya nggak jalan ini. Oh nggak jalan, sampai di mana baru Pak? Ini masih di judul aja baru, masih Padusi Minang aja baru. Bergerak tuh. Kita pindah ke ini aja. Iya,
di slideshow kan, dia besarkan, kemudian langsung ke halaman yang tadi. Oke, dipindah aja ya, kita pindahkan. Ya, betul. Ya. Silakan aja lanjut, Bu. Ya. Gimana caranya? Lama jadinya, kamu mestinya pakai. Ya. Putus, ayo. Ya. Jadi teman-teman silakan memilih ya, memilih mau masuk kelompok mana sambil kita menunggu nih share screen-nya Ibu Santi. Atau kalau boleh Bu Santi langsung ngomong saja tanpa screen kali. Ya. Ya. Kegedean makanya. Ini sudah mungkin udah hampir muncul lah. Masih berproses, tapi sudah mulai Bu Santi. Habis Bu Santi nanti siap-siap Bu Dewi ya, Prof. Dewi. Nggak keluar nampaknya Bu Santi. Mungkin tanpa slide aja barangkali bisa. Atau Bu Santi baca di komputernya aja, screen-nya. Tapi ya, ini video aja ditunjukkan. Ya, seperti tadi aja kali nggak apa-apa kali ya, Bu Santi ngomong. Mbak Shanti ngomong aja deh, kayaknya nggak apa-apa kok. Iya, ngomong seperti tadi aja ya. Kita jelas nangkepnya. Iya. Maaf, ada gangguan di komputer kami. Ya, terus lanjut aja Bu Santi. Ya, tadi sampai di mana kita? Sini aja. Cerita nenek. Iya. Iya, sesudah sampai generasi ibunya Ibu Santi. Ya, dengan 3 anak perempuan, 3 padusi. Ya, nah, ini udah kelihatan, udah bagus. Silakan Bu. Ya, jadi itu nenek saya. Ya. Ini ibu nenek di waktu kita menikah nih, Neil. Itu tahun 76 ya. Enggak deh, kita menikah 75 ya. 75. Jadi nenek pun akhirnya menjadi guru, kemudian ibu sebetulnya drop out. Ibu dan bapak drop out di zaman Jepang, satu kedokteran, satu farmakologi. Tapi ya aktivis lah, pejuang kemerdekaan. Jadi akhirnya putus sekolah. Nah, yang menarik di sini bahwa dalam pernikahan ibu dengan bapak tidak mengizinkan ibu untuk bekerja. Jadi ibu wajib menjadi ibu rumah tangga, tapi bagi kami bertiga, putrinya, pindah. Putri beliau bertiga, kami harus sekolah dan juga bahwa setelah sekolah tuh nggak ada pertanyaan bahwa harus bekerja. Jadi kami tuh dididik sebagai orang profesional. Jadi meskipun bapak pengusaha, tidak pernah kami diiming-iming akan melanjutkan atau akan menerima kepemilikan dan lain sebagainya. Jadi bapak cuma bilang, saya memberikan kamu uang untuk kami memberikan pendidikan. Saya tidak kasih kamu uang.
Dan memang betul sampai beliau wafat pun kami tidak mendapat apa-apa selain kepemilikan dari perusahaan diwariskan kepada kami, tapi kepemilikan pribadi beliau. Jadi bukan saham di perusahaan ya. Perusahaan itu dimasukkan dalam satu perusahaan keluarga yang dimiliki oleh kami bertiga. Jadi agak berbeda dengan keluarga-keluarga lain ya, di mana kita masing-masing mempunyai akses kepada perusahaan. Dan kami itu sebagai bisa diinikan, kami artinya bekerja itu di bidang sesuai dengan bidang latar belakang pendidikan kami. Itu yang agak menarik. Jadi kalau saya melihat diri saya dan adik-adik saya, kita ini hanya sebagai fasilitator untuk menjaga kelangsungan dari keluarga. Jadi kalau toh ada bisnis yang dimana Bapak rintis, bisnis itu pun mempunyai misi. Kalau Bapak bilang kita ikut dalam program pencerdasan bangsa. Nah, kita sebagai orang swasta kita sebagai bangsa Indonesia tidak harus bekerja di pemerintah, di bidang swasta pun atau dimanapun kita aktif, kita bisa memberikan sumbangsih kepada perkembangan kemajuan di negara kita. Jadi nasionalismenya tinggi sekali di situ. Oke, maju. Nah, yang kita menarik ya kalau kita lihat, jadi saya tak punya anak, adik-adik saya anaknya perempuan 1, laki 5. Nah, kalau secara Minang, yang perempuan 1 itulah sebetulnya Padusi Minang Mapula untuk generasi berikut. Apa mau dikata, tahun 2016 kemarin pada usia yang berapa nih usia waktu itu? 24 kalau nggak salah, beliau dipanggil ilahi. Jadi sebenarnya saya udah putus nih, generasi dari ibu bapak udah putus Minangnya. Tapi yang menarik, ponakan kami laki 5 itu, putrinya sekarang ada 7. 1, 2, 3, 4, ya 7. Lakinya hanya 2. Jadi ini yang menarik kami lihat bagaimana di keluarga kami itu antara laki dan perempuan itu akhirnya tidak menjadi soal karena pendidikannya itu selalu sebagai jiwa yang bebas, penuh kreasi dan administratif. Lihat nilai keluarga. Dibungkus dalam 2 menit, Bu Santi. Ya, udah hampir terakhir, Pak. Jadi kalau kami lihat nilai keluarga yang kami warisi, mulai dari ini ya, nenek kami orang Jawa, kakek kami orang Sunda, nenek kami ada orang Minang pula, dua-duanya wanita perkasa, adalah ini, pendidikan, kemandirian, kewirausahaan, profesionalisme, disiplin, gigih, tangguh, empati, dan rasa nasionalisme. Ini sangat melekat. Mungkin Bu Nila bisa menjadi bukti juga, kami sangat ini dan jejaring lah kalau yang nampaknya di sini diinikan. Jadi kalau kita lanjut, bisa dilihat Pak? Bisa Bu. Jadi 3 pilar menurut pengalaman dan pengamatan kami berbincang-bincang dengan kawan-kawan pemimpinan wanita Indonesia, ialah bahwa nilai keluarga itu, sistem nilai keluarga itu merupakan satu modal utama, di mana orang tua lah yang menjadi model dari satu kepemimpinan dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, dalam menciptakan jati diri. Jadi kemandirian perempuan itu lahir di dalam organ keluarga. Tidak ada stereotip pria dan perempuan karena sekarang akses ke pendidikan itu terbuka bagi setiap gender. Nah, tapi ada hal juga yang sangat penting dan itu juga kita lihat baik di etnik Minangkabau maupun lainnya, suami dan istri adalah mitra yang setara. Suami dan istri membagi tanggung jawab, terutama di generasi milenial kita bisa lihat. Kalau di kita selalu masih ada perjuangan kadang-kadang. Dan kita saling menghargai dan menunjukkan empati. Jadi saya melihat seorang pria, kalau melihat seorang wanita profesional, mereka akan mendukung. Nah lalu memang mau tidak mau, jadi kita punya motivasi yang kuat untuk terus berkembang, untuk meraih yang lebih, dan memperbaiki diri setiap saat. Lanjut. Sehingga pada akhirnya kita bisa melihat seorang pemimpin perempuan itu merupakan pemimpin transformasional. Karena dia transformasi kepentingan pribadi menjadi suatu tujuan organisasi yang mendorong partisipasi, berbagi kekuasaan dan informasi, meningkatkan harga diri orang, dan membuat orang semangat akan pekerjaannya. Inilah yang merupakan yang disebut sekarang kepemimpinan secara interaktif yang sangat tepat guna bagi era yang sekarang. Lanjut. Pada akhirnya, nilai kesetaraan gender perlu dimulai dari keluarga. Dan itu yang kami alami.
dan dicontohkan dalam perilaku sehari-hari dan diwariskan ke generasi termuda. Artinya kita walk the talk, dan itulah yang akhirnya mewarnai keluarga kami. Alhamdulillah kami sekarang sudah generasi ketiga dan generasi keempat, dan kalau kita lihat sebagai penutup, saya ingin kasih lihat, ini adalah rumah ibu yang sebelah kiri yang black and white pada tahun 1920-an, dan ini kami di tahun 2016, kira-kira berapa bulan sebelum ibu wafat, kami mengajak semua sepupu kami, baik dari Jawa, Sunda, Minang, yang belum pernah menginjak kaki di ranah Minang untuk pulang kampung gitu, dan kami menginap di Pondok Nawawi. Jadi di rumah di Bukit Tinggi di mana ibu tinggal itu sekarang masih rumah kami pula, dan tiap tahun kami berlibur di sana, dan itu menjadi tempat di mana kawan-kawan pun bisa tinggal. Demikian sekedar pengalaman saya dan yang ingin saya bagi dengan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Santi yang sudah berhasil 4 generasi Bu ya. Ya, dan saya dengar Ibu dengan Ibu Nurhayati mau melakukan juga brainstorming dan juga pelatihan bagaimana pengusaha-pengusaha Minang bisa mengalirkan kepada generasi berikutnya sama suksesnya, kalau bisa lebih sukses dari yang seniornya. Ini luar biasa. Insya Allah. Baik, kita lanjut kepada Ibu Profesor Dewi Fortuna Anwar. Beliau ini nama besar di Indonesia, tokoh senior di LIPI, pernah menjadi pemimpin di LIPI, ya, jadi deputi dan juga menjadi orang yang sangat dekat dengan Presiden Habibie. Berbagai kebijakan Pak Habibie banyak sekali diderive dari diskusi beliau dengan Ibu Dewi, dan juga Ibu Dewi juga menjadi deputi dari Setwapres. Dan bagi kita yang membanggakan kalau ada isu-isu internasional untuk Indonesia, biasanya oleh media internasional yang diwawancarai adalah Bu Dewi dulu ya. Untuk itu kita berbahagia kepada Bu Dewi, kami persilakan. Ya, terima kasih banyak Prof. Fazli dan kepada Pak Burmalis Ilyas yang mengundang saya untuk ikut jadi panelis bersama dengan ibu-ibu tokoh-tokoh Minang yang sangat hebat ini. Saya tidak menyiapkan share screen, dan karena saya ini peneliti di bidang politik, hubungan internasional, saya kira kurang pas kalau kita bicara substansi, bicara tentang ASEAN, politik luar negeri Indonesia, Indo-Pasifik, konflik AS-Cina gitu, saya kira kurang pas forumnya. Jadi saya pikir apa yang saya bicarakan ya, karena Ibu Santi pasti bicara tentang perusahaan, Ibu Nila pasti bicara tentang isu kesehatan. Jadi saya barangkali refleksi sedikit ya tentang apa dari kehidupan saya sendiri tentang apa sebenarnya yang diperlukan untuk maju. Mungkin sedikit bagi yang belum kenal ya, ini saya Dewi Fortuna Anwar, ayah saya Profesor Kadin Anwar itu seorang dosen, ibu saya Wahidar itu juga sudah seorang dosen, juga almarhum. Saya lahir di Bandung dan 3 bersaudara perempuan. Tetapi saya itu karena dari keluarga matrilineal dan ibu saya dianggap waktu itu anak perempuan terakhir dari terahnya di suku di Parui Pitopangnya itu pergi merantau. Jadi dia berjanji kalau dia punya anak perempuan, pertama anak tertuanya itu akan dikirim pulang kampung. Jadi saya SD dan SMP itu di Payakumbuh, Ibu. Jadi padek bahasa Budi Ambogo lain padek. Ya, jadi saya itu disekolahkan SD dan SMP di kampung, dibesarkan oleh mamanya mama. Seorang tokoh alim ulama yang sangat kolot sebenarnya, yang sangat tradisional. Tetapi ini karena orang Minang, baik laki-laki maupun perempuan, itu sudah embedded ya, sangat menyatu itu Islam kuat, tetapi keberpihakan pada perempuan matrilineal kuat. Itu saya dibesarkan oleh datuk saya yang sangat konservatif ini, yang malahan percaya bahwa bumi itu masih tidak bulat begitu ya, nggak percaya itu orang sudah sampai ke bulan dan sebagainya, tetapi sangat percaya dengan pendidikan perempuan. Jadi saya itu dididik oleh beliau, dia mengatakan kamu itu sekolah negeri, saya ingin tadinya setelah SD ingin sekolah agama, dia bilang nanti kamu kalah dengan ibu kamu yang sekolah negeri, yang sekolah ke Amerika, jadi tidak boleh kalah dengan beliau. Jadi sekolah SD, SMP, tapi setelah dari Kota Kocia langsung terbang ke London ikut dengan orang tua yang ayah saya dosen di University of London. Jadi coba dibayangkan tembak langsung dari
SMP Dangung-Dangung langsung ke sekolah, melanjutkan sekolah ke Inggris. Dan baru ketika saya di Inggris itu, saya sekolah di sekolah yang khusus perempuan. Kalau di Inggris sekolah-sekolah yang bagus itu tidak bercampur, jadi sekolahnya sekolah laki-laki atau sekolah perempuan. Baru terasa bagaimana beruntungnya kita menjadi pertama orang Indonesia dan jadi padusi Minang. Karena ternyata di Inggris itu patriarkinya itu sangat terasa. Ambisi dari teman-teman di sekolah perempuan ini itu ambisi yang sangat tradisional. Tidak bercita-cita mereka untuk semuanya masuk ke universitas. Tidak bercita-cita untuk menjadi seorang yang profesional. Dan ibu-ibu dari teman-teman ini itu banyak yang ibu rumah tangga, dan kebiasaan di sana itu istri diberi uang oleh suami untuk diatur untuk belanja. Sementara di rumah kami itu biasanya mama itu yang jadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, dan papa biasanya yang minta uang, karena setiap kita meminta sesuatu kepada ayah, itu selalu dia mengatakan iya, tidak pernah dia menolak. Pak, mau beli ini, misalnya adik saya, Desi, Pak, mau ini. Iya, boleh silakan, minta uang sama mama. Itu pasti nggak dapat. Saya mau apa gitu, selalu. Jadi peranan dari ibu, peranan dari perempuan itu terasa sekali, dan baru kita terasa bahwa memang Sumatera Barat itu berbeda. Karena saya pernah tinggal di Sumatera Barat dan terbiasa dengan ini female centric society. Saya tadinya menganggap bahwa masyarakat luar juga begitu. Ternyata tidak. Kita memang satu keunikan yang luar biasa. Nah, jadi kalau saya melihat dari bagaimana keberhasilan seseorang dan khususnya dari orang dari Minang ini, paling kurang saya melihat itu ada, kalau dari pengalaman saya sendiri ada 5 hal. Pertama itu kesempatan, kedua itu kemampuan, ketiga itu kemauan, keempat itu adalah adanya tokoh panutan, dan last but not least, dukungan keluarga. Pertama, kesempatan. Tadi kita tahu bahwa Ibu Nila juga akan menjelaskan tadi bagaimana masih banyaknya perempuan yang termarginalkan di dalam pendidikan juga begitu. Tadi juga moderator mengatakan partisipasi perempuan dalam kerjaan jauh lebih rendah dari laki-laki. Masalah kesempatan ini sebenarnya untuk negara kita sebagai negara yang baru merdeka, dari segi struktural itu tidak ada perbedaan. Tidak ada undang-undang di Indonesia yang diskriminatif terhadap perempuan. Tidak ada sistem resmi yang meminggirkan perempuan. Karena kita sudah masuk ke era setelah revolusi, perempuan Indonesia langsung boleh memilih dan langsung boleh dipilih. Kalau di Inggris itu harus berjuang keras itu perempuannya pada awal abad ke-20 untuk memperjuangkan hak untuk boleh memilih. Kita dalam negara Republik Indonesia yang baru merdeka, laki-laki dan perempuan itu mendapat kesempatan yang sama. Yang sering menjadi hambatan bukanlah hambatan struktural, tetapi hambatan budaya, hambatan kultural. Jadi karena budaya adat istiadatnya lah kadang-kadang yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Jadi di keluarga yang terbatas keuangannya misalnya, kalau hanya bisa mengirim 1 atau 2 anak sekolah, sementara ada laki-laki dan perempuan, ada kecenderungan mengirimkan anak laki-laki untuk sekolah, perempuannya tidak. Tetapi kalau saya lihat dalam pengalaman kita di Sumatera Barat, justru kecenderungannya menyekolahkan anak yang perempuannya, sehingga banyak sekali yang jadi guru, yang jadi orang-orang yang bekerja di toko pendidikan di Sumatera Barat itu banyak sekali perempuan. Sementara banyak laki-laki yang terpaksa itu merantau, menggaleh begitu, mencari uang, kadang-kadang tidak sampai jadi sarjana. Jadi banyak yang suaminya jadi di wira swasta, istrinya guru dan sebagainya. Jadi kesempatan dalam baik itu di lingkup Indonesia maupun kesempatan dalam aspek dukungan budaya itu ada terbuka luas itu peluangnya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi perempuan Indonesia, apalagi perempuan Minang, untuk tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Nah, sekarang ini berlanjut kepada kemampuan. Sudah ada kesempatan sejauh mana kita meningkatkan itu dengan kemampuan. Pendidikan itu menjadi sangat penting. Akses untuk pendidikan sudah terbuka luas, tetapi sejauh mana si perempuan ini dan anak ini betul-betul memanfaatkannya. Dan sekarang kelihatan sekali kalau dari statistik, justru anak perempuan kan Fazli yang sering lebih juara di sekolah.
Ya, jadi kalau yang disapu bersih oleh perempuan sekarang kejuaraan-kejuaraan. Iya, jadi jumlah yang jauh dapat lebih besar. Perempuan. Iya, karena yang laki-lakinya banyak main begitu, sementara perempuannya rajin sekolah. Jadi dari segi kemampuan itu tidak kalah. Jadi kesempatan ada, kemampuan ada. Nah, tinggal di sini kemauan. Nah, di sini sekarang peran budaya juga menjadi sangat penting. Ada kesempatan, ada kemampuan, tetapi kadang-kadang lack of self confidence, karena dikatakan seorang perempuan tidak usah terlalu ambisius, harus bagaimanapun juga kodrat begitu ya, jadi sehingga harus tidak jangan sampai terlalu keluar begitu. Tetapi kemauan ini, kalau itu dukungan keluarga tadi ada seperti disampaikan oleh Shanti, kalau di lingkungan keluarganya sendiri itu sudah memberikan nilai-nilai di mana perempuan boleh menggantungkan cita-cita setinggi-tingginya sama dengan laki-laki, itu kemauan itu akan menjadi hadir dengan sendirinya. Walaupun itu seperti kalau kita itu akan banyak sekali tantangan, karena ketika kita menimba ilmu, saya sendiri pengalaman gitu, harus ngambil PhD ke luar negeri, meninggalkan suami dan anak-anak, itu menjadi sangat berat tantangannya. Jadi kemauan itu betul-betul menjadi yang utama. Berangkat ini hampir semua pembicara berbicara tentang tokoh panutan, dan di sini peranan dari ibu. Jadi saya sendiri mengalami bahwa saya sebenarnya tidak memerlukan perjuangan yang luar biasa, karena ibu saya lah yang sudah merambah itu rumput yang tinggi untuk membuka jalan. Karena ibu saya itu ketika dia sudah punya 3 orang anak, itu gantian dengan papa. Ketika ayah saya sekolah, dia meninggalkan istri dan anak-anaknya yang masih kecil. Itu tidak ada yang protes. Orang menganggap itu sesuatu yang biasa saja. Seorang suami meninggalkan istri, ibu saya malahan lagi hamil adik saya waktu itu tidak ada yang protes kalau dia pergi. Tetapi giliran ibu saya mau mendapat beasiswa waktu itu sekolah ke Amerika Serikat pada tahun awal 60-an, dan kemudian sudah punya 3 anak, mereka sama-sama dosen IKIP, itu ribut, itu kampus ribut, keluarga besar ribut, loh kok meninggalkan suami, kok meninggalkan anak begitu. Tapi ibu saya mengatakan, loh suami saya kan tidak retarded ya, dia kan tidak kurang kemampuannya dari perempuan. Masa dianggap dia tidak mampu mengurus anaknya? Kita yang perempuan yang hamil aja ditinggal bisa. Masa laki-laki yang sehat tidak bisa begitu? Dan itu tokoh panutan ini akhirnya menjadi sangat penting. Karena dengan argumen yang logis itu, masa dianggap laki-lakinya kurang berdaya begitu untuk mengurusi diri sendiri dan anak-anaknya. Jadi itu orang menjadi diam, sehingga bagi saya dan adik-adik saya yang akhirnya masuk ke dunia pendidikan dan dunia profesional begitu, apa yang dilakukan oleh ibu ini menjadi sesuatu yang seperti mengaspal jalan begitu, sehingga sudah tahu kalau ada laki-laki yang mau meminang kita, menikah sama kita, itu resikonya begitu. Ini anak-anaknya Ibu Wahidar ini, anaknya Ibu Taci ini ya pasti akan seperti ibunya juga. Jadi harus siap-siap begitu. Kalau tidak siap nggak usah masuk begitu. Nah, kelima di sini ya dukungan keluarga. Ini yang menjadi kunci sekali, karena bukan dukungan keluarga besar tadi sudah sangat penting di dalam membina, membesarkan seorang anak, memberikan nilai-nilai. Tetapi ketika kita menikah, ini partner itu tadi, seperti yang dikatakan oleh Ibu Shanti tadi. Karena apalagi kita saling mencintai, kemudian punya anak, ada kalau seandainya tidak didukung oleh suami, saya mengambil PhD ke luar negeri, pergi sendiri, sudah punya anak begitu. Ini tidak semua budaya bisa menerima. Di Indonesia sekarang sudah semakin banyak. Tetapi ketika saya pergi ke Australia misalnya, banyak bertanya-tanya waktu itu, loh, sudah punya suami, punya anak, kenapa ditinggalkan? Nah, ini sesuatu yang tidak mudah, dan dukungan keluarga ini dan saling percaya ini menjadi sangat penting. Jadi behind every great man there is a great woman, tapi there is no great woman without a great man. Ya, di dalam hal ini saya kira dukungan keluarga, terutama yang keluarga inti ini menjadi penting sekali. Jadi Pak Fasli, saya tidak ingin terlalu berpanjang lebar di dalam hal ini. Saya sangat bangga menjadi seorang perempuan di Indonesia, dan terutama menjadi seorang perempuan Minang. Dan itu tadi, yang paling penting itu saya kira attitude kita dari dalam itu. Kita tidak pernah diajar untuk tidak percaya diri. Jadi ini saya kira yang
kita take for granted kadang-kadang, karena tidak ada doubt ya bahwa perempuan dan laki-laki gitu itu harus berperan sama. Jadi tidak ada pembagian pekerjaan di rumah itu tidak ada. Kita mencuci piring laki-laki. Kalau kita tidak ada pembantu ya, kalau enggak itu semuanya harus turun tangan. Tidak ada, malahan kalau di keluarga kami ya, saya terus terang di sini terbuka, tidak terlalu pandai memasak, tapi saya katakan di rumah makan Minang itu nggak ada perempuan yang masak kan semuanya laki-laki di situ. Jadi ini bukan sesuatu yang aneh. Itu lebih pintar gitu suami saya yang memasak daripada saya. Tapi itu tadi gender stereotyping ya, bahwa ini hanya pekerjaan laki-laki, ini hanya pekerjaan perempuan. Ibu saya itu selalu lebih pintar mengurus mobil daripada almarhum ayah saya. Jadi tidak ada iko krojo jantan, iko krojo padusi gitu. Bagi kita itu tidak terlalu penting, sehingga saya kira bagi keluarga sekarang yang modern ini mengadopsi sebenarnya sudah terjadi di dalam keluarga kita yang semi tradisional dan semi modern ini. Dan terakhir saya kira itu tadi tidak boleh itu ketinggalan dari budaya. Saya agak prihatin kadang-kadang melihat merantau hanya sampai ke Jawa atau sampai ke Pekanbaru, tapi sudah nggak ngerti budaya Minangnya begitu. Saya bilang kalau kita mau belajar budaya Amerika, budaya Perancis, itu tanggung jawab dari orang-orang Minang sendiri untuk mengajari anak-anaknya. Jadi tentang adat istiadat, tentang kebanggaan terhadap material itu tanggung jawab daripada orang-orang tua yang di perantauan juga. Jadi jangan sampai bangga untuk mengatakan anak saya nggak ngerti kampung halaman. Kenapa kita harus bangga? Kita tidak mengerti dengan kampung halaman kita sendiri. Jadi anggap aja itu sesuatu yang memang bagian dari hidup kita dan itu adalah unik. Jadi saya terus terang mulai mengapresiasi dan belajar antropologi tentang di Sumatera Barat ini waktu kuliah di London, dan ternyata tulisan-tulisan tentang budaya Minang ini banyak ditulis oleh orang asing, tidak terlalu banyak yang ditulis oleh orang Minang sendiri. Jadi apresiasi ini kadang-kadang kita harus lihat dari mata orang luar juga. Jadi saya kira kita tetap hidupkan budaya kita ini, dan tetapi itu selalu beradaptasi dengan modernitas. Jadi justru belakangan saya justru agak prihatin kadang-kadang orang kehilangan kebanggaan terhadap budaya sendiri. Dan ini justru akan membuat kita tidak berakar panjang. Nah, orang ibu saya selalu mengatakan ya, pohon yang akan tumbuh tinggi itu adalah yang akarnya dalam. Jadi untuk bisa melanglang buana ke luar negeri, untuk nyaman tinggal di luar negeri tanpa kehilangan budaya, saya kira kita tetap harus mengakar di dalam budaya kita sendiri sehingga kita merasa yakin untuk tidak begitu saja larut di dalam pengaruh luar yang semuanya belum tentu cocok dengan kita. Tapi itu tadi kita dengan confident bisa mengadap dan mengadopsi apa yang kita terbaik untuk kita. Demikian Pak Wasli dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Profesor Dewi. Saya saksi hidup bagaimana Bu Idar ini Wahidar ya, membesarkan 3 orang perempuan luar biasa ya. Ibu Dewi Fortuna Anwar yang pertama, Ibu Danti Anwar, dia deputi berapa kali dan menjadi sekjen di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, juga pejuang perempuan. Dan yang paling kecil Desi Anwar ya. Inilah 3 Anwar yang lahir dari tangan seorang Ibu Wahidar dengan ayah yang sangat lembut ya, Profesor Haidir Anwar. Terima kasih Bu Dewi. Nanti silakan teman-teman yang ingin tahu lebih banyak ini ya trik-triknya dengan Bu Dewi, ikut memilih kelompok di mana Bu Dewi nanti. Kita udah beruntung ini ada bersama kita Profesor Mentia Hatta yang di tengah kesibukan beliau multitasking. Terima kasih Bu Mentia. Dan beliau tidak perlu diperkenalkan lagi, semua republik dan dunia tahu ya. Tapi yang saya hargai sekali adalah beliau selalu siap kapanpun bicara Minang untuk Minang, dan Bu Mentia selalu berada di baris depan. Terima kasih Bu Mentia. Silakan Bu Mentia. Ya, terima kasih. Saya menyampaikan PowerPoint tapi sedikit saja. Saya punya waktu berapa lama Pak? Iya, sesuai lah dengan apa Ibu 10-15 menit ya, supaya Ibu bisa kembali lagi ke acara berikutnya ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Ya, jadi Pak Dusi ini saya sesuai dengan judul yang diminta dari saya sampaikan tentang terlalu besar
Pak Dusi dalam perjalanan masa ya. Ya. Ya, sebetulnya kalau kita lihat peranan dan kiprah Pak Dusi Minang di masa lalu itu, saya melihat bahwa dalam prinsip keluarga yang kerabatan yang bersifat prinsip patrilineal, jadi ibu-ibu ya para Pak Dusi itu pasti menyadari tugasnya menjaga adat istiadat dengan untuk menjaga kelangsungan klan matrilinealnya. Jadi anak-anak perempuan itu diajarkan tentang tata krama, menjadi limpapeh ya, kemudian terutama juga anak laki-laki tertua dalam kaumnya itu nanti menjadi mama. Nah, jadi kalau perempuan Pak Dusi Minang itu melahirkan ya bukan hanya mensyukuri anak-anaknya perempuan, tapi juga mereka berkewajiban menjaga anak-anak itu supaya nanti menjadi kaum perempuan harapan keluarga ya, kaum menjadi bunga rumah gadang limpapeh, harus memberikan semarak pada klan dan juga menjaga identitas klan dengan menjalankan adat istiadat. Prinsip-prinsip saya kira dulu saya masih ingat Bu Dewi Puna Anwar pernah menceritakan dibawa oleh neneknya melihat ini sawah kita, ini rumah dan sebagainya. Kalau nggak salah mungkin ingat ya, pernah menceritakan itu, saya ingat sekali. Dan juga perhiasan keluarga, pusaka keluarga adat. Nah, saya kira ini adalah hal-hal yang menarik karena kalau kita pergi ke keluarga orang Minang mesti ada perhiasan lama yang kuno-kuno dipakai waktu upacara. Nah, kemudian juga memastikan anak-anaknya yang tertua, maksud saya anak laki-lakinya tertua itu harus menjadi mama untuk generasinya. Jadi belajar dari mama yang masih hidup. Dan tentu juga yang ibu-ibu, anak muda yang nanti akan menjadi ibu juga diajari tanggung jawabnya memelihara harta pusaka. Nah, jadi saya kira ini baik sudah ada kerjasama laki-laki tertua yang menjadi pemimpin rumah, mengatur bagaimana jalannya kaum, klan, dan yang anak-anak perempuan itu juga tahu bagaimana menjalankan tugasnya sebagai gadis, kemudian juga sebagai anggota kaum yang menyelenggarakan upacara-upacara adat. Nah, begitu. Nah, itu kalau di dalam rumah tangga. Tapi kita melihat juga bahwa sebelum Indonesia merdeka, orang Minang ini banyak yang juga merespon pendidikan yang bukan saja pendidikan agama, tapi sekolah yang diberikan oleh sekolah-sekolah. Saya tahu tante-tante saya, adik dari ayah saya itu juga sekolah, selain sekolah agama juga berpendidikan ini ya, sekolah umum gitu. Dan mereka kalau yang belum sempat sekolah tinggi, tapi yang penting itu bisa baca tulis, bisa berbahasa Belanda waktu itu, dan akhirnya setelah dewasa ada satu tante saya menjadi pemimpin dari organisasi perwari ya. Dan juga kita tahu di Minangkabau sendiri, kalau tante saya itu ada waktu pergi ke Sumedang ya, suaminya kebetulan dokter pemerintah di sana. Kita kenal Ibu Rasuna Said dan Ibu Ani Idrus, kita tidak perlu bicarakan lagi beliau, tokoh-tokoh di era penjajahan waktu kita masih dijajah Belanda. Tapi juga tahun 1923 ada Diniah Putri, saya mohon maaf saya tidak tahu apakah sudah ini dibicarakan tadi ya. Tapi Diniah Putri itu sampai sekarang masih dihargai dan masih menjadi panutan ya mengenai kiprahnya itu untuk membangun mendidik anak-anak perempuan di Minangkabau. Nah, kemudian juga kalau kita lihat keberadaannya orang Minang yang ibu-ibu Pak Dusi Minang yang menjadi tokoh yang teladani karena keluarga mereka merespon dengan baik pendidikan umum, tapi juga memberi kesempatan mereka untuk mengembangkan keahlian di bidang sesuai minat masing-masing. Nah, karena itu ketika ada yang pergi ke rantau, mereka juga bersama suami
ada juga yang bekerja di rantau, misalnya juga di Jakarta. Ada mereka mengembangkan diri masing-masing. Dan salah satu yang saya kenang adalah Ibu Rangkayo Datuk Tumenggung, karena kepemimpinannya sangat bagus waktu itu dalam menyelenggarakan acara-acara wanita di tingkat nasional pada tahun 50-an dan kalau tidak salah juga sampai tahun 1960-an. Kalau tidak salah ya, tapi saya ingat beliau itu hebat sekali. Kemudian sejak sebelum merdeka sebetulnya Padusi Minang sudah berada di dua ranah kehidupan, di rumah tangga dan menguasai pengetahuan tentang adat, tapi di samping lain juga menjadi tokoh yang bekerja di luar urusan rumah tangga. Nah, mengenai hal kedua ini sekarang kita dari dulu kita bisa lihat sampai sekarang pun demikian, mereka putus-putus ya, mereka mengembangkan kegiatan mereka lewat dapurnya, lewat ruangan kerjanya di rumah, lewat kebun buah-buahannya kalau ada dari tokonya dan sebagainya. Saya pernah pergi ke Bukit Tinggi itu di Pasar Ateh, saya melihat mereka punya kiosannya kecil sekali, tapi waktu itu sekitar tahun 2004 begitu ya. Mereka sudah, ibu-ibu ini sudah punya laptop ya, zaman tentu tidak semaju yang sekarang, tapi sudah menggunakan laptop untuk menjalin hubungan bisnis dengan Malaysia, jadi menjual produk-produk tenunan sulaman mereka itu. Nah, saya kira ini orang Minang, ibu-ibu Minang yang tangguh, berani maju gitu ya. Dan bagaimana kita lihat kalau itu abad ke-20 mereka sudah mulai, dan bagaimana di era modern abad ke-21. Ini saya mesti, ini unstable, maaf ya sebentar. Sebentar saya perbaiki dulu. Apa suara saya bisa terdengar? Ya, cukup kedengaran. Didekatkan aja ke komputernya dikit, Prof Mutia. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat perempuan Minang, Padusi, sudah mempunyai modal untuk keberanian maju. Juga mereka di Jakarta ada yang jadi sarjana hukum, pengacara, ya menjadi pengacara, menjadi dokter juga, dan macam-macam di bidang bisnis dan lain-lain. Jadi tapi di samping itu negara pun memberikan kesempatan bagi warga negara perempuan, artinya warga negara tanpa membedakan gender. Tahun 1973 pemerintah di zaman Pak Harto waktu itu mendirikan Kementerian Muda Peranan Wanita. Sampai sekarang namanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Makin lama makin banyak yang ditambah kegiatan sampai dengan anak, karena anak itu punya masalah sendiri, tapi juga masalahnya terkait dengan ibunya. Jadi budgetnya juga harus cukup, makanya harus disatukan. Bukan hanya pemberdayaan perempuan, tapi perlindungan anak. Nah, ini saya usulkan kepada Pak SBY, Presiden SBY, dan beliau setuju untungnya. Ya. Jadi sudah besar, cukup besar pemberdayaannya, tapi karena para Padusi Minangkabau sendiri sudah mempunyai peluang dan juga keberanian mengembangkan keilmuan, maka mereka menjadi tokoh sendiri. Ada orang yang bahkan menonjol di dalam ketokohannya. Misalnya profesi tertentu yang hanya sedikit tapi terkenal gitu. Misalnya keahlian orang yang lulusan ITB mempunyai keahlian memodifikasi teknik menenun dan memilih jenis bahan tenunan songket sebagai inovasi untuk mengurangi beratnya benang songket supaya lebih nyaman dikenakan. Nah, ini revitalisasi songket ini mula-mula menggunakan benang sutra yang ringan dan sampai sekarang makin indah, tapi bukan hanya tekniknya, tapi juga motif-motif Minangnya yang digunakan itu tidak
ditinggalkan, tetap ada gitu ya. Nah ini saya kira perpaduan antara yang lama dengan yang baru. Bagaimana interaksi dengan pola pendidikan Padusi, interaksi dan pola pendidikan Padusi yang dulu dan sekarang. Saya kira ini yang yang kita harus perhatikan adalah bahwa kaum Padusi itu kan mempunyai kesempatan tapi juga keberanian mengamalkan ilmunya. Nah, dewasa ini materi dan tantangan pendidikan anak itu berbeda dengan orang tuanya. Kalau di masa dulu saya dan orang tua saya bicara tentang masalah yang sama, masalah perempuan yang sama, pendidikan yang sama, tetapi sekarang ini materi ajarnya tidak sama. Teknologi sudah berbeda. Ibu-ibu, nenek-nenek pada gaptek, anak-anak sudah dan cucunya meloncat jauh gitu. Tapi bagaimanapun harusnya ada satu jembatan di mana ibu dan nenek itu harus tetap mengajarkan kecintaan pada Ibu Pertiwi yang dalam artian bahwa apa yang ada di Indonesia harus terutama di budaya itu harus dijaga terus ya. Dan juga harus bekerja tidak hanya untuk orang Minang tapi juga untuk masyarakat Indonesia gitu. Ya, tidak merupakan Minang, tidak merupakan kepentingan untuk Indonesia. Suara saya apakah masih terdengar? Masih terdengar, Pramutia. Ya, silakan. Ya, baik. Jadi anak-anak juga perlu terbiasa untuk menyukai, mengenal dan menyukai baju kurung, songket dan motif-motif tenun, ada yang kepala same, tusuk silang, terawang, suji dan sebagainya, maupun renda bangku yang pernah hampir punah. Ya. Nah, saya melihat bahwa orang Minang itu harus mengajarkan anak-anaknya, walaupun mereka merasa dirinya kalah canggih dengan anak-anaknya, tapi prinsip itu mereka kuat. Jadi juga agama tidak ya anak-anak juga tentu belajar agama, tapi pengertian apa makna dari ajaran agama tertentu itu saya kira harus kuat. Tutup kepala, kerudung Minang jangan sampai ditinggalkan, jangan diinterpretasikan sebagai tidak Islami karena selama 100-an tahun kita lihat di foto-foto Padusi Minang telah menciptakan kerudung mereka sendiri dan ini tidak hanya berarti melestarikan adat tapi juga meningkatkan ekonomi rumah tangga para pengrajin benda-benda budaya Minang. Jangan sampai mereka hilang karena tidak dibeli lagi karya-karyanya. Nah, ini saya ambil dari Instagram teman saya Nufus Sahra. Ini kan bagus kalau kita melihat ini masih digunakan pada tahun 2020 ya, 2021, 2020, 2019 itu. Sayang kalau tidak digunakan. Nah, jadi bagaimana juga kekuatan Padusi Minang menyikapi kesetaraan gender. Nah, saya melihat bahwa ada masih berapa menit ya? 3 menit lagi. Ya. Masih ada hal-hal yang harus kehidupan Minang yang sekarang yang harus disesuaikan dengan adat istiadat Minangkabau yang sebenarnya. Kesetaraan gender berarti adanya saling kerjasama dan melengkapi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bersama dalam keluarga, dalam masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks budaya Minang, orang perempuan Minang tidak boleh kehilangan sikap dan sifat saling melengkapi ini antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri, karena sekarang lebih banyak orang tinggal dengan suaminya daripada dengan kakaknya, mama dari anaknya. Jadi di samping itu suami juga harus tetap memberikan kesempatan pada istri dan para anak perempuannya untuk ikut memikirkan keluarga, masyarakat, dan meningkatkan peranan Padusi Minang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dan yang saya harap jangan kaum perempuan Minang justru takut
diatur oleh suaminya harus berpakaian bagaimana, harus melakukan apa gitu. Tapi karena sekarang ini saya lihat anak-anak muda Minang tidak tidak lebih pandai dari saya gitu. Mereka punya teknologi yang memberikan mereka kesempatan pengetahuan yang baik, tapi pengetahuan tentang Minangnya justru tidak baik karena takut gitu, takut berbeda, takut mempunyai kreasi-kreasi baru. Padahal di tahun abad ke-20 mereka sudah berkembang, ibu-ibu mereka sudah berkembang. Jadi itu disayangkan. Nah ini yang saya secara singkat saja belum supaya terpenuhi. Saya kira ini yang jadi kita harus membuat kaum perempuan Minang jangan seperti terbelenggu gitu. Misalnya kalau beragama Islam itu harus seperti yang di Arab. Saya kira tidak begitu. Kehidupan tidak boleh pakai baju yang sempit ya. Tapi baju-baju Minang nanti hilang, songket-songket tidak ada lagi, baju kurung, baju panjang, kebaya panjang, selendang-selendang itu sayang kalau tidak digunakan. Padahal saya juga lihat ibu-ibu yang ya dari kalangan elitnya di situ kok malah menggunakan baju yang bukan baju Indonesia, bukan pakaian adat daerah lain, dan bukan juga baju tradisional Arab gitu. Kadang-kadang ada ide menjadi orang Islam adalah seperti bangsa Arab. Padahal bangsa Arab itu budaya Arab, tapi kita akan mengadopsi, menerima budaya Islam, bukan budaya Arab. Nah ini selalu salah. Jadi terutama saya takut kalau budaya Minang ini hilang karena tidak dipakai lagi karena salah konsep saja. Bahwa modern itu harus mengikuti yang baru, yang sama sekali baru, kreasi baru, tapi tidak mencerminkan budaya Indonesia maupun budaya Minang. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Mutia. Di tengah kesibukan beliau hadir bersama kita. Dan tadi banyak sekali hal-hal yang disampaikan yang nanti akan kita diskusikan juga di sidang kelompok nanti. Karena akan ada 1 jam sidang paralel berbagai topik. Kalau nanti Prof. Mutia ada waktu bisa juga melihat nanti ke sidang kelompok. Tapi kalau enggak, kita paham Prof. Mutia sedang ada kesibukan yang luar biasa. Baik, kita lanjut kepada Ibu Elza Sarif, SH, MH. Beliau ini adalah kita bilang advokat papan atas ya di Indonesia yang selalu menjadi berita baik karena kecanggihan beliau sebagai advokat korporasi, tapi juga banyak selebriti yang menggantungkan keahliannya pada beliau ya untuk dibantu. Dan beliau ini adalah salah satu tokoh aktivis Minang dan tidak kita ragukan lagi. Kami persilakan Ibu Elza Sarif untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Profesor Fasli Jalal. Yang terhormat semua para ibu narasumber di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bergembira bisa bertemu di sini walaupun hanya di webinar, tetapi beberapa saya sudah kenal, sudah pernah ketemu dan pernah bercakap-cakap, dan melepaskan kangen. Jadi senang sekali kita bisa ketemu. Saya sebelumnya minta maaf, pertama saya tidak sempat membuat suatu PowerPoint-nya, dan juga saya mungkin tidak ikut sampai selesai karena ada acara webinar yang lain nanti mulainya. Nah, karena itu sebelumnya saya mohon maaf. Saya ingin sebetulnya hari ini full. Ternyata ada perubahan berita dari London hari ini juga sebetulnya jam 3, tetapi nggak apa-apa, saya telat juga nggak apa-apa, nanti saya belakangan. Jadi saya mohon maaf benar, dan saya ingin menjelaskan
saya benar-benar sama sekali nggak bisa bahasa Padang, ya. Tapi saya memang asli orang Minang, ya, orang Sumatera Barat. Dari kakek-kakek saya, ibu saya sama almarhum ibu saya maupun almarhum ayah saya itu menikah karena sepupuan. Tetapi almarhum ayah saya itu lahir di Padang, tapi masih kecil sudah dibawa oleh almarhum opa saya di Surabaya. Kebetulan dinas sebagai inspektur pajak di Jawa Timur. Opa saya, dan ibu saya sendiri lahirnya di Palembang, besarnya di Bandung, sehingga sehari-harinya saya mendengar mereka berbahasanya bahasa Indonesia. Ibu saya fasih bahasa Sunda, ayah saya fasih bahasa Jawa, sehingga saya juga mengerti bahasa Jawa, bisa juga mengerti bahasa Sunda. Tetapi karena ada keluarga ada yang datang, ibu saya mulai belajar sedikit-sedikit. Memang saya lihat di Sumatera Barat ini punya matriarkat, ya, di mana semua perempuan dari keturunan Aset dan segala rupa, walaupun masih ada nenek mama. Kebetulan di keluarga saya itu dari ayah saya 3 laki-laki, 1 perempuan, tapi masih kecil sudah meninggal. Jadi semua laki-laki. Dari ibu saya perempuan satu-satunya. Terus kemudian sepupu ibu saya maupun kemudian sepupu saya semuanya laki-laki. Dari keluarga saya sendiri, ibu saya punya anak 3, saya sendiri yang perempuan. Jadi saya ini terbiasa dengan hidup dengan laki-laki, bersaudara semua laki-laki. Tetapi gaya saya tetap gaya perempuan. Cuma mungkin dalam pemikiran seperti itu. Karena itulah kenapa sebetulnya ayah saya nggak setuju saya menjadi seorang advokat atau seorang lawyer. Karena takut sekali. Karena semua di Indonesia, bahwa pekerjaan advokat itu pekerjaan laki-laki. Dan saya nggak menyebut satu suku, ya, tetapi tentu ibu-ibu dan bapak-bapak tahu bahwa advokat itu didominasi oleh suku tertentu, dominasi, ya, sebagian besar laki-laki, dan juga rata-rata agamanya non-muslim. Jadi saya ini adalah agak menyimpang sedikit, bukan dari suku itu, tetapi suku Minang, perempuan, dan seorang Muslim. Tetapi saya pikir apakah saya bisa? Ya, insya Allah bisa menseimbangkan gerakan mereka. Memang mereka suaranya lebih keras, tetapi bagi saya tidak perlu keras, tetapi bagaimana kita bicara yang menohok dan sesuai dengan logika cara berpikir kita. Disinilah jadi saya memberanikan diri, saya bilang sama ayah saya nggak mau jadi notaris. Notaris itu tidak dinamis, saya ingin yang dinamis. Karena kalau notaris itu sudah ada formatnya, tinggal mengisi di ini. Kalau di lawyer kita nggak ada menduga siapapun, dan kita bisa bertemu dari orang kecil sampai orang yang besar, kita bisa kenal semuanya. Kalau notaris itu lebih statis, tinggal di kantor, dan mereka orang-orang yang melakukan suatu transaksi, jadi orang-orang level tertentu. Dan saya ingin melihat sesuatu yang bervariasi. Karena terus terang aja, karena saya perempuan satu-satunya, nggak tahu gimana, ibu saya tuh sama ayah saya terlalu overprotective terhadap saya. Nggak boleh keluar, nggak boleh begini, begitu, semua selalu di rumah. Jadi jika kalau ada teman saya mau ketemu saya, semua harus main di rumah. Saya nggak boleh pergi keluar rumah.
Sampai misalnya ada teman saya yang ulang tahun aja, ibu saya mesti anterin saya itu sampai SMA. Jadi memang sehingga mungkin ada satu pemberontakan, gua nggak mau dipinggit melulu. Kalau jadi lawyer saya bisa terbang kemana-mana. Nyatanya saya bisa kemana-mana. Sampai keliling dunia juga saya bisa. Karena selain advokat, saya juga seorang dosen. Ya, seorang dosen yang sudah bicara presentasi di Oxford, di St. Petersburg, Cambridge, Harvard. Pokoknya saya pikir saya harus keluar dari rumah yang selalu saya merasa nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Intinya saya dulu orangnya pasti alam, bukan orang sosial budaya. Juara matematika, juara fisika. Tetapi saya pikir ini jalur advokat, jalur yang bisa kemana-mana, sehingga saya tinggalkan cita-cita saya yang matematika ini, pindah ke dunia advokat, karena tujuannya advokat bisa keliling dunia itu. Dan saya bisa bergaul dengan siapapun. Karena dulu saya kurang bergaul. Saya pikir saya nggak akan bisa jadi bergaul dengan orang, tapi lama-lama step by step saya bisa juga. Jadi tergantung dari usaha kita, bagaimana kita bisa belajar dengan orang lain. Dan saya melihat orang-orang Padusi Minang ini, selain mereka misalnya apakah itu ibu rumah tangga ataukah itu wanita karier, tapi rata-rata sifat keperempuanannya itu tidak pernah meninggalkan kodratnya. Rata-rata ya itu saya ketahui di keluarga maupun saya pernah sekali itu saya ke Kota Painan, diundang sama Pak Bupati di sana. Saya kan keliling, ada Langkisau, festival Langkisau. Saya bilang, kok nggak ada restoran ya? Terus saya tanya sama ada saudara saya di sana, dia bilang, ya ngapain sih restoran, semua restoran pasti nggak laku karena semua di rumah bisa masak. Jadi semua pulang dulu ke rumah kerja lagi. Jadi saya pikir, oh iya, walaupun banyak sekali ibu rumah tangga yang juga nggak bisa masak, bisa punya kegiatan yang lain. Tetapi rata-rata bisa. Nah kebetulan saya, karena ibu saya mungkin ibu rumah tangga, yang mana mengajarkan, memberi contoh ibu saya itu jago masak, sehingga saya juga bisa masak. Saya bisa masak apa aja, dan saya melakukan satu inovasi terhadap masakan-masakan tertentu. Saya pikir, masakan ibu saya kayak begini, saya punya model lain sendiri. Memang saya suka main sendiri. Terus kemudian saya juga bisa menjahit, dan bisa desainer lulusan Bunka Jepang. Jadi saya karena di rumah terus, banyak sekali hal-hal yang saya pelajari di luar ekstrakurikuler ya, di luar sekolahan saya. Nah sekarang saya dalam berperkara juga saya selalu berusaha bagaimana kita mempunyai ciri khas sendiri, bagaimana kita berbicara yang jujur, tidak semata-mata untuk targetnya uang. Walaupun memang semua orang bekerja untuk mencari uang, tetapi kalau targetnya uang, targetnya popularitas, itu berarti kita pansos kepada klien kita. Itu tidak bagus, sehingga bisa merugikan klien. Jadi kalau kita sampai bisa terkenal ya karena memang prestasi kita sendiri. Di dalam advokat, sekarang kan udah banyak organisasinya, kayaknya udah multibar ya. Dulu sebelum multibar ada 8 organisasi, 1 pradi, satu-satunya organisasi advokat yang
diketuain ketua umumnya perempuan hanyalah saya. Semua memilih saya, yang lainnya laki. Kemudian juga saya makin lama banyak mengenal ibu-ibu perempuan, maksudnya Pak Dusi lah, kenal. Kemudian saya lihat apa sih perempuan-perempuan ini banyak KDRT. Dilakukan KDRT ini karena ketergantungan ekonomi. Dan dia mau bekerja, dulunya pernah bekerja, kuliah, tetapi karena punya anak akhirnya di rumah, terus tidak punya penghasilan, mengemis, ya seperti mengemis kalau suaminya tidak bertanggung jawab, sehingga diperlakukan tidak baik ya. Sehingga saya berpikir bagaimana sih supaya bisa membantu perempuan-perempuan ini bisa mandiri. Nah, saya sudah membuat satu organisasi yang kebetulan sudah mendapatkan penghargaan dari Menteri Koperasi dan UKM. Saya semua 34 DPD itu UKM saya kumpulkan, kita bina, terus kita bina dengan cara bagaimana memanajemen suatu produksi, sehingga saya benar-benar belajar tentang perempuan di dalam organisasi Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia, atau disingkat menjadi namanya ya Perwira. Nah, itulah yang saya kerjakan juga, karena kebetulan saya sebagai seorang advokat, bidang saya, mengajar saya adalah bidang bisnis law, hukum bisnis maksud saya, hukum bisnis, sehingga saya mengerti bagaimana cara berbisnis. Ya, mungkin itu aliran dari orang Minang, rata-rata bisa berbisnis ya. Nah, saya merasa saya bisa berbisnis karena secara kenyataan saya punya usaha bisnis. Jadi saya punya kegiatan, satu sebagai advokat, ngajar, pegang organisasi advokat dan organisasi perempuan, terus juga usaha-usaha dari perusahaan saya sendiri, saya milik perusahaan. Saya malah punya perusahaan yang namanya security. Security kan semua cowok. Tujuan saya apa? Ingin membantu lulusan SMA yang tidak bisa lanjut kerja. Kasihan kan? Jadi saya bikin usaha namanya GARD, yaitu security, sehingga orang-orang itu bisa mendapatkan nafkah. Itu yang ide-ide saya, sehingga saya ingin, ya kita nggak bisa membantu orang dengan memberi ikan saja, tetapi kita juga harus memberi pancingan, karena kalau orang itu dikasih ikan terus, rasa harga dirinya juga akan menurun. Tapi kalau dikasih pancing, dia akan lebih punya prestasi dan lebih dibanggakan. Karena itu yang saya ingin menginspirasi, memotivasi padusi Minang untuk supaya kita bekerja bukan untuk diri kita sendiri atau keluarga kita sendiri, tetapi kita juga bisa membantu orang-orang lain. Di dalam misalnya bikin kain silungkang, karena saya punya tante orang silungkang, itu bikin kerajinan bagus-bagus. Dia di rumah, tapi dia bisa jual juga. Nah, hal-hal seperti ini lebih mudah karena sekarang udah online. Nah, itulah yang nantinya bisa berkembang, dan saya harapkan perempuan itu bisa menjadikan salah satu sumber tonggak perekonomian Indonesia juga, di mana kita tidak harus mendidik anak, harus kerja di pemerintah, sehingga memberatkan pemerintah untuk membayar gaji. Terus juga kalau kita bekerja, perempuan-perempuan ini bekerja, itu suami juga tidak terlalu dibebankan untuk mendapatkan target penghasilan segini. Itulah nanti bisa menyebabkan
suami-suami kita korupsi. Sehingga tujuannya memang sekarang udah nggak bisa lagi hanya dari bapak aja yang bekerja, kecuali udah kaya raya ya. Tapi yang biasa, saya yang umum, biasanya bekerja, dua-dua bekerja, berpenghasilan maksud saya. Caranya yang satu ya di kantor, yang satu di rumah aja bisa. Bikin masakan, bisa dijual di online segala rupa, bisa di Instagram, bisa di Facebook, di YouTube. Jadi saya bukan sebagai advokat aja, tapi tujuan saya sebetulnya banyak untuk membantu orang banyak, terutama untuk perempuan. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak Ibu Elsa. Beliau ini juga associate professor ya, yang juga selangkah lagi untuk menjadi profesor penuh. Kita lanjut dulu kepada Bundo Kanduang kita, Profesor Putih Reno Rauda Taib. Beliau ini nama besar di Sumatera Barat dan juga untuk masyarakat Minang, keturunan dari keluarga Raja Pegaruyung, seorang aktivis perempuan yang juga menjaga bagaimana perempuan Minang ini tetap dengan hitohnya sebagai Bundo Kanduang. Profesor Rauda, atau lebih dikenal bahasa sastranya Upita, Uni Upita Agustin. Ya, silakan Uni Upi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Adinda Fasli dan Burmailis Ilyas yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa hadir pada acara yang sangat luar biasa ini. Barangkali yang dari ranah itu memang saya sendiri yang menjaga kampung, yang lain-lainnya itu di rantau sebelumnya. Ya Bu Zizi, berdua aja Bu Zizi, berdua aja Emma. Ya. Dakem suara Niupi saya ke komputer. Ya, yang saya hormati para pembicara yang telah hadir dan juga para peserta webinar dari mana saja berada. Pembicaraan saya coba membuatnya itu jati diri perempuan Minang dulu, kini, dan esok. Ada 3 sistem nilai adat yang tidak akan berubah, yang menjadi modal dasar bagi perempuan Minangkabau dalam membentuk pola pikir, dalam membentuk jati dirinya, dan dalam menentukan kedudukan dan perannya dalam mengekspresikan kapasitas dan kemampuan dirinya. Ketiga sistem itu, yang pertama filosofi adat Besandi Sarak Besandi Kitabullah, artinya orang Minangkabau itu Islam. Dalam konteks ini, budaya Minang yang berazaskan agama Islam akan menjadi titik fokus pembicaraan tentang jati diri, keberadaan perempuan Minangkabau dalam berbagai bidang aktivitasnya. Yang kedua, sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau menempatkan perempuan sebagai basis atau punca dari sistem matrilineal itu, yaitu bersuku kepada ibu. Kedudukan perempuan sangat terhormat, terjaga, seimbang dan berimbang dengan laki-laki seperti 2 sisi mata uang. Perempuan adalah pemilik sako dan pusako atau properti kaumnya, penentu siapa yang akan jadi pemimpin di dalam kaumnya berdasarkan ranji matrilinealnya, mendinamisasi anggota kaumnya dalam mengantisipasi perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga, sistem kemasyarakatan atau kelarasan. Kelarasan Nan Bunta terdiri dari Kotopidiang, Bodiceniago, dan kelarasan Nan Panjang. Ketiga sistem kemasyarakatan Minangkabau ini dengan pola kepemimpinan masyarakat Minangkabau yang sebenarnya ini jarang diangkat, yang otokrasi dan demokrasi yang berjalan secara paralel di dalam masyarakat. Membentuk masyarakat Minangkabau yang egaliter, inklusif, dan terbuka, mempunyai daya adaptasi yang kuat sebagai peneruko. Kemudian jati diri perempuan Minangkabau. Jati diri seorang perempuan akan tercermin dari tata kelakuannya yang sesuai dengan norma agama atau akhlak dan nilai adat atau etika. Seseorang yang berakhlak keislaman, pastilah orang itu penganut Islam yang baik dan mempunyai etika dan moral yang baik.
Seseorang yang beretika baik menurut adat dan budayanya, pastilah orang itu memahami dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai adat dan budayanya. Akhlak berada dalam dua jalur yang jelas. Secara horizontal, pengaturan kehidupan sosial sesama makhluk. Secara vertikal, mengatur tata cara peribadatan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jati diri seseorang akan terbentuk sejauh mana seseorang itu menjaga dan memelihara hubungan kedua jalur tersebut, yang horizontal dan vertikal tersebut. Kita akan dapat membedakan akhlak, etika, estetika, dan bahasa dari pribadi yang beragama, berbudaya, dengan yang tidak beragama dan tidak berbudaya. Dalam adat dan budaya Minangkabau dikenal adagium adat, nan puriak kundi, nan merah sago, nan bayek budi, nan endah baso. Adagium atau mamangan adat di atas merupakan perpaduan antara etika dan estetika dengan acuan akhlak menurut tatanan adat dan budaya Minangkabau yang berfilosofi adat besan disarak, sarak besan di kitabula, sarak mengato adat memakai. Etika dan estetika dalam bahasa Minangkabau disebut budi jobaso atau sopan santun dan bahasa. Budi akhlak berdasarkan ajaran agama Islam. Baso punya dua arti. Pertama, baso tata cara, adat istiadat dalam bersikap dan bertindak. Sedangkan bahasa adalah tata cara adat istiadat dalam berbicara. Dikenal dengan langgam kato atau kato nanampe, kato mendatar, kato mendaki, kato menurun, dan kato melerang. Dasar untuk menentukan budi yang baik ada beberapa. Yang pertama, alu jo patut atau kepantasan dan kepatutan. Apapun yang kita lakukan, selalu ukuran itu kita timbang di dalam diri kita pantas dan patut. Yang kedua, uku jo jangko, ukuran dan alokasi waktu. Itu juga selalu jadi pertimbangan kita. Kemudian baris jo belabe, hukum dan aturan yang ada yang melekat pada diri orang Minang, hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Kemudian raso jo pareso. Itu perasaan dan pemikiran yang harus kita pulang balikkan, turunkan untuk menyikapi sesuatu hal yang terjadi pada diri kita atau yang kita pikirkan. Sebagai rujukan, sebagai kita orang yang beragama, dapat kita lihat tipe-tipe perempuan yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Pertama, perempuan yang berkepribadian kuat, Siti Aisyah, istri Firaun. Doanya diabadikan Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 11. Yang kedua, perempuan yang selalu menjaga kesucian dan kehormatan dirinya. Itu Maryam, ibu Nabi Isa. Namanya diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat 20. Kemudian perempuan yang berjuang untuk menghidupi anaknya, mencari air, Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail alaihissalam. Jejaknya berlari mencari air dijadikan salah satu rukun haji. Kemudian perempuan-perempuan penghasut, menyukai gosip, penebar fitnah, hisik, dan sangat busuk hatinya. Itu digambarkan dalam Al-Quran. Hindun, istri Abu Lahab, dalam ayat Al-Lahab, ayat 1-5. Kemudian perempuan penggoda yang diabadikan dalam surat Yusuf, ayat 23. Kemudian istri-istri yang durhaka kepada suami-suami yang soleh, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, dalam surat At-Tahrim ayat 10. Perempuan Minang harusnya sangat mengerti bahwa nilai-nilai moral, etika, dan estetika ada dalam akhlak. Nilai-nilai keindahan ada dalam estetika. Makanya etika dan estetika harus tampak padu. Oleh karena itu sesuatu yang indah harus seimbang antara etika dan estetika, terutama dalam karya-karya sastra, dalam kesenian, konsepsi estetika orang Minang itu mengacu kepada Islam. Hal tersebut di atas akan terlihat dari posisi peranan perempuan menurut adat dan budaya Minangkabau di dalam dan di luar kaum dan keluarganya sangat besar dan sentral. Ini banyak sekali mamangan adatnya. Tapi yang paling penting adalah perempuan itu dikatakan sebagai limpapeh rumah gadang, artinya tiang utama dari rumah gadang.
Jadi kalau kita membuat rumah gadang atau membangun rumah gadang, yang pertama kali didirikan itu adalah tiang utama. Kemudian tiang-tiang lain akan bertumpu kepada tiang utama itu. Maka tiang utama itu harus kuat, kalau tidak rumah gadang itu akan hancur. Itu banyak sekali ungkapan-ungkapan yang dibuatkan mamangan oleh nenek moyang kita. Kemudian Budi Jobaso perempuan Minangkabau, dalam adagium adatnya itu dikategorikan ada 3 kategori. Yang pertama bernama Simarawan, jauh dari kesopanan. Ini tipe-tipe perempuan yang diajarkan, yang sebenarnya bukan diajarkan, yang harus kita hindari. Itu yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Yang kedua Mambang Taliawan, ini perempuan yang tinggi hati dan sombong. Kemudian yang ketiga, inilah perempuan yang ideal, yang kita sebut juga dengan Bundo Kanduang, perempuan yang senantiasa mempunyai sifat terpuji menurut norma adat dan agama, dan dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan pada masa sekarang. Sebagai penutup, jati diri perempuan Minangkabau ditentukan dari bagaimana sikapnya terhadap ajaran agama Islam dan norma adat dan budayanya. Yang kedua, sikapnya terhadap kehadiran orang lain. Yang ketiga, bagaimana dia memandang nilai dirinya. Kemudian, wibawa, karisma, sopan santun dengan orang lain, tutur kata yang dipakai. Perempuan Minangkabau yang berakhlak mulia dan beretika baik ditentukan oleh sejauh mana keyakinan akan kepercayaannya pada agama Islam dan adat serta budaya yang dianutnya. Nah, jadi demikianlah. Kemudian juga untuk membentuk karakter atau jati diri itu ada lagi di dalam undang-undang adat Minangkabau. Kita punya undang-undang adat yang sampai hari ini tidak berlaku, tapi masih kita pelajari. Ada undang-undang yang 20 terbagi atas undang-undang yang 8, kemudian 12. Salah satu poin dari undang-undang yang 8 itu, pada poin kedua, itu adalah ketentuan tentang fiil perangai atau etika yang dikenal dengan sumbang salah. Jadi sumbang salah itu belum salah, tapi sudah bisa mengarah kepada salah. Dan itu ada 12 macam sumbang. Yang sumbang dilakukan terutama oleh perempuan. Mulai dari sumbang duduk, sumbang tegak, sumbang berjalan, sumbang bertanya, sumbang menjawab, sumbang makan, sumbang berpakaian, sumbang bergaul, sumbang kurena, sumbang tanya, dan ada 12 macam. Sebenarnya orang Minang ini sudah punya semacam pendidikan semacam John Robert Power, tapi itu sudah jauh sebelum Robert Power hadir. Jadi sebenarnya kita sudah punya ada acuan-acuan yang bisa kita pedomani untuk bagaimana kita membentuk diri kita sendiri dan kemudian menularkan kepada anak cucu kita. Seperti dari banyak pembicara tadi, kita jangan sampai anak-anak kita kehilangan tentang jati dirinya, sebab tidak ada di dunia ini manusia yang tidak punya rujukan budaya dan rujukan agama. Tidak, dia seperti akan kiambang yang mengapung-apung saja. Jadi itulah barangkali pasan ketek dari kampung. Mudah-mudahan desanak-desanak nan dirantau bisa awak bersama-sama baah menyikapi mameloi anak-anak awak nan diranah dan nan dirantau. InsyaAllah kalau awak lebaniek bersama dan Pak Pasli lema manggabalo awak malu-malu awak, alhamdulillah ini awak bersama itu akan bisa terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Rauda, Bundo Kanduang kita. Nanti dalam diskusi kelompok silakan dilebarkan, banyak sekali nih mamang-mamang yang perlu kita dalami dan kita jadikan pegangan hidup. Kita lanjut dulu kepada Uni kita, Uni Eli Kasim, penyanyi legendaris tapi juga seorang aktivis dan juga menjadi role model ya bagaimana memilih bidang karir yang sesuai dengan passion, tapi juga sangat memberi warna. Beliau ini adalah event organizer yang luar biasa dan juga pendiri sanggar yang selalu hadir di forum-forum dunia mewakili Indonesia dan membanggakan Sumatera Barat. Uni Eli ini sudah lebih 60 tahun ya menjadi legenda penyanyi Minang dan juga penyanyi nasional. Silakan Uni Eli.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sebelumnya Uni minta terima kasih yang sebesar-besarnya pada Adinda Prof. Fasli Jalal, Adinda Burmalis Ilyas, melibatkan Uni di antara tokoh-tokoh yang luar biasa ini. Jadi Uni kayaknya belum apa-apa, belumlah bisa dimasukkan sebagai itu rasanya. Ya. Jadi kalau Uni berbicara persoalan webinar di mana topiknya adalah Padusi dulu, sekarang, dan yang akan datang, tentu Uni tidak bisa menjabarkan seperti selama yang saudara-saudara Uni yang sudah membicarakan tadi, sangat berkesan sekali. Dan Uni hanya berbicara persoalan budaya, seni dan budaya, gitu kan. Nah, jadi kalau menurut Uni konektivitas Unielia agak terganggu sedikit nampaknya. Minang dahulu itu rumah tangga. Ya, sudah dengar? Ya, sudah. Halo? Nih. Ya, sudah jelas lagi. Tadi setahu Uni dulu kan belum kayak ibu rumah tangga, mengurus anak, merawat suami, dan itulah. Tetapi wanita Minang dulu sudah banyak juga yang kita banggakan, misalnya melahirkan pahlawan-pahlawan perempuan kan yang pernah dibicarakan tadi itu. Uni kebetulan dilahirkan oleh keluarga yang sebetulnya bukan seniman dari Ibu Uni, tapi menurut cerita nenek Uni itu seorang yang diajarkan oleh orang tuanya zaman dahulu tahun 1916 bersilat. Bisa bersilat, bisa naik kuda, jangan nyetir sendiri. Nah, itu sudah luar biasa barangkali untuk zaman itu. Mungkin jiwa seni itu dapat dari nenek Uni. Nah, kemudian kalau dulu itu nenek Uni tinggal bersama nenek, ya, bukan bersama Ibu Uni. Nenek Uni itu juga sebagai seorang guru sekolah di Bukit Tinggi dan di Jakarta. Uni dibawa tahun 50 ke Jakarta, waktu itu SD kelas 1 waktu itu. Menjadi guru nenek Uni, dan mengajarkan juga selain dari berhitung mengajarkan juga seni. Mungkin darah seninya Uni itu dari nenek Uni. Dan selalu kami itu walaupun di Jakarta, nenek Uni selalu mengajarkan tata krama adat Minangkabau, kemudian Katona Nampe itu perlu dilaksanakan. Jadi Kato Malereang, mendaki, menurun, mendata itu selalu. Dan bahasa Minang kami selalu bergunakan bahasa sehari-hari di rumah. Darah seni Uni itu juga Uni yang beliau itu seorang pemain biola, pemain harmoni, dan itu Uni bernyanyi waktu masih kecil. Dan pindah ke Pekanbaru. Uni mengadakan suatu perlombaan nyanyi-nyanyi, dan orang tua Uni, ini pengalaman Uni sendiri, orang tua Uni sangat keras, yang mama, Ibu Uni, karena seorang perempuan itu tidak baik untuk tampil di panggung. Nah, itulah pernyataan dari orang tua Uni dulu. Dan selalu mendapat larangan-larangan.
perjuangan Uni untuk menjadi seorang seniman itu sangat berat sekali. Mencuri-curi dulu untuk berlatih nyanyi, melatih menari, sampai malam kita pulang nggak dibukain pintu. Tapi memang hati ini sebagai seorang seni barangkali ya, nggak bisa dilarang-larang seperti itu. Sampai Uni pindah ke Jakarta, Uni bergabung dengan Muskan Syarif dan membuat rekaman-rekaman. Terjadilah lagu-lagu Uni dari mulai tahun 60 sampai tahun 80 Uni rekaman waktu itu. Dan berkat dari seni suara Uni itu berkembang bukan untuk bernyanyi saja, tapi juga dulu menari. Dan lama-lama ya terasa sama Uni bahwa seni ini tidak mengganggu kuliah. Karena Uni juga kuliah di Universitas Indonesia Ilmu Pasti Alam. Jadi nggak ada jurusan seperti Uni ini memilih budaya gitu. Nah, sampai Uni bergabung dengan Ibu Nelly Adam Malik, mengembangkan seni dan budaya. Alhamdulillah berkat kegigihan Uni bersama suami waktu itu. Nah, kita dapat menjelajahi beberapa negara di dunia ini, dan itulah mengembangkan budaya-budaya, terutama budaya dari Minangkabau. Peran perempuan Minang saat ini kalau menurut Uni pada hakikatnya tidak jauh berbeda dari bergeser dari sendi-sendi budaya Minangkabau yang berlandaskan falsafah adat basandi syarak basandi kitabullah, di mana perempuan di ranah Minang ini merupakan bundo kanduang seperti katakan tadi Adinda Upita Agustin, menjadi lipapeh rumah nanggadang, menjadi tempat mengadu, tempat bertanya oleh anak keturunannya dan kemenakannya, dan jadi tempat bercerita kalau sudah pulang mereka dari rantau. Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Yang membedakan mungkin dulu dan sekarang, dan yang akan terputus suara Uni Eli. Semakin mempunyai kebebasan kita, bebas, semakin banyak pilihan profesi yang dapat dan berapa. Halo? Iya. Halo. Silakan Nelly. Agak hilang-hilang timbul suara Nelly. Ya. Terus begini. Jadi betapapun kita suksesnya sebagai memajukan budaya sebagai perempuan Minang itu, tapi tetap harus menjaga harkat kewanitaannya. Harapan Uni begini, pas ya. Kalau dulu di Sumatera Barat itu ada semacam pagelaran Pekan Budaya. Tahun 83, di mana waktu itu yang menjadi gubernur adalah Bapak Azwar Anas, meminta kepada Uda Nazif untuk bagaimana caranya membuat suatu pekan budaya. Jadi di Sumatera Barat. Nah, kita buatlah sedemikian rupa dan menghadirkan budaya-budaya dari seluruh daerah Sumatera Barat ini. Dan dibuka waktu itu oleh Bambang Trihatmojo pertama kali. Kemudian tahun-tahun berikutnya diadakan di daerah-daerah masing-masing termasuk tanah datar. Tapi akhir-akhir ini Uni lihat pekan budaya itu tidak ada lagi.
Jadi harapan Uni kepada Bapak Gubernur atau Ibu Gubernur yang hadir pada hari ini, tolong ditampilkan lagi Pekan Budaya itu adalah sebagai objek turis menggambarkan bagaimana ragamnya budaya-budaya kita ini, baik turis lokal maupun turis internasional dari luar. Baik. Baik, baik Nelly, terima kasih banyak. Gelaran seni budaya. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak Nelly. Sudah 60 tahun berkarir menjadi legenda Minang ya, dan wajahnya masih sama ya, luar biasa. Kita doakan Nelly tetap berkarir dan memayungi juga yang muda-muda yang saya lihat banyak juga Uni Bina ya. Terima kasih banyak Nelly. Kita lanjut kepada Ibu Emma Yohana. Beliau ini senator kita 3 periode, aktivis sejak dari mahasiswa, pernah ikut program pertukaran pemuda Indonesia Kanada ya pada umur yang sangat muda, dan kemudian juga tokoh dari berbagai organisasi, dan sekarang untuk periode ketiga menjadi senator kita di DPD RI. Kami persilakan Ibu Emma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Prof. Fasli, kemudian juga Dida Burmalis yang telah memfasilitasi kegiatan kita pada sore hari ini. Walaupun dalam suasana pandemi, sepertinya ini adalah berkah ya, sehingga kita dapat berkomunikasi dari berbagai lokasi yang ada di Republik, malah sampai ke luar negeri. Saya mungkin tidak akan terlalu banyak menyampaikan karena dari awal tadi sudah cukup hampir lengkap gitu ya, berbicara tentang padusi atau perempuan Minang. Namun ingin sedikit berbagi. Tadi seperti Uni Upirauda Taib sebagai Ketua Bundokan Duang juga sudah menyampaikan. Kemudian saya juga sangat tertarik bagaimana Ibu Mutia juga menyinggung bagaimana sebagai perempuan Minang itu ya, atau padusi Minang. Mungkin bahasa padusi Minang itu sudah sangat jarang kita dengar. Jadi ini diangkat kembali sehingga juga ini merupakan salah satu cara untuk melestarikan atau mengingatkan kembali kepada kaum-kaum, khususnya tentu perempuan-perempuan Minang. Saya lihat juga ada bapak-bapak, bukan hanya ibu-ibu semua yang ikut, tapi ada juga bapak-bapak di luar Pak Fasli ya. Kalau berbicara tentang banyak bapak-bapaknya Bu Emma, ratusan nih bapak-bapaknya, karena kita saat mendekati 500 tadi, lebih 500 yang hadir, dan ini baru di Zoom aja, yang di YouTube juga banyak. Jadi jangan ragu nih bapak-bapak banyak mendengar Bu Emma ini. Jadi kalau bicara tentang zaman dulu bagaimana perempuan Minang dan kita sudah mendengarkan, saya mungkin ingin sedikit menyinggung mengenai di bidang politik. Kalau kita lihat masih kurang posisi strategis yang dilakoni atau yang dipegang oleh perempuan. Ini salah satu penyebabnya mungkin bagi kita di Sumatera Barat masih terbelenggu dengan bahasa-bahasa bahwasanya perempuan itu tidak sesuai atau tidak pantas menduduki posisi-posisi di ranah publik. Walaupun itu terbantahkan dengan munculnya tokoh-tokoh, bukan hanya tokoh di Sumatera Barat, tapi kita bangga seperti ada Ibu Dewi, ada Bu Mutia, dan banyak lagi yang lain mungkin yang saya tidak sebutkan satu persatu. Tapi kenyataan yang ada di daerah kita, mungkin Bapak Ibu sekalian, walaupun ada undang-undang tentang keterwakilan perempuan itu, dengan 30% yang menjadi calon, ya kalau kita berbicara untuk politik, apalagi untuk legislatif dan juga mungkin untuk eksekutif. Kalau di legislatif mungkin ada hubungannya ya dengan peran perempuan itu di ranah publik. Kurangnya kalau kita bilang tidak ada, tentu ini masih kurang pendidikan politik kepada masyarakat.
Hal ini mungkin menyebab masih kurangnya perempuan mendapatkan posisi penting dalam jabatan strategis, baik di legislatif maupun di eksekutif. Nah, kemudian juga karena saya mungkin dari sebetulnya DPD itu bukan partai politik ya, tapi kita adalah keterwakilan dari daerah, namun tidak bisa juga dihilangkan hubungan antara DPD dan DPR. Itu merupakan lembaga legislatif yang ada di Republik yang kita cintai ini. Jadi sebetulnya kita masih berharap banyak kepada perempuan-perempuan di Sumatera Barat untuk menduduki posisi ini. Alasannya kenapa? Karena di lembaga inilah kita dapat menyampaikan aspirasi. Di lembaga inilah kita bisa membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak nantinya tentu terhadap kepentingan umum dan lebih khusus tentu kepentingan perempuan itu sendiri. Walaupun periode ini alhamdulillah bertambah 2 orang anggota legislatif perempuan. Nah, mungkin kalau tadi bercerita tentang personal masing-masing, kenapa saya juga terjun ke sini, sebetulnya adalah panggilan. Tidak adanya atau kurangnya perempuan yang duduk di legislatif. Sehingga inilah yang membuat saya terpanggil supaya kita perempuan ada yang menjadi wakil. Kadang-kadang seperti di DPD RI ada rasa risih. Ada daerah yang 4 anggotanya itu perempuan. Sementara kita dari Sumatera Barat tahan satu-satunya. Saya sudah menghimbau teman-teman kita, saudara-saudara kita, bagaimana kita mengisi jabatan peluang-peluang ini untuk dapat menjadi wakil dari daerah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kita kadang-kadang terbawa juga ya dengan cerita-cerita atau success story pada masa yang lampau. Kemudian bagaimana Minang ini adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Mungkin saatnya karena pada forum ini berkumpullah perempuan-perempuan hebat dari Sumatera Barat. Kita sudah saatnya mengevaluasi. Kita sudah saatnya melihat realitas atau apa yang terjadi saat ini di daerah kita. Bagaimana kondisi real tentang perempuan-perempuan Minang atau anak-anak kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, cerita-cerita yang indah-indah pada masa lampau. Kita khawatir ini akan merupakan hanya sebagai cerita. Kalau kita tidak bersama-sama, duduk bersama, bagaimana memberikan saran-saran, bagaimana kita membuat jembatan silaturahmi untuk membicarakan persoalan-persoalan yang ada di ranah yang ada di daerah kita saat ini. Jadi saya hanya mungkin menghimbau ya, lebih banyak himbauan. Nanti dalam diskusi-diskusi atau di dalam sumbang saran, kira-kira persoalan apa yang kita hadapi saat ini. Ini sudah saatnya gitu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin pulang ke Sumatera Barat, ya kita lihat yang kita katakan perempuan Minang baik budi, lemah lembut, kalau ada istilah kalau berjalan itu, mohon maaf saya mungkin agak kurang dalam patah petiti ya, tapi ini sudah agak jauh sekarang. Anak-anak kita sudah saya khawatir mereka itu tidak ada rasa bangganya lagi menjadi perempuan Minang. Tapi kita tentu berharap ini ada Ibu Nelly, ada mudah-mudahan juga ada Pak Gubernur. Apa yang disampaikan Uni Eli tadi itu ada hal yang sangat-sangat kita butuhkan. Ada pekan budaya. Pekan budaya itu tujuannya apa? Di sana kita pertunjukkan, di sana kita bahas, dan kita diskusikan tentang adat budaya Minangkabau yang nantinya akan menjadi warisan untuk anak-anak kita. Mungkin Prof. Fasli, karena saya kira ini sudah sangat panjang sekali ya. Baik, terima kasih. Kita akan lebih bagus lagi. Jadi salam untuk semua. Mungkin saya tidak menyampaikan secara sempurna, namun kita sangat senang dengan
forum ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Emma. Nih pesan Ibu sangat menohok ini ya, baik untuk kita yang di ranah maupun kita yang mendukung dari rantau. Di saat berbagai kabupaten, kota sudah dipimpin oleh perempuan-perempuan di seluruh Indonesia, di Sumatera Barat alhamdulillah belum pecah juga telur kepala daerah, kabupaten, kota yang dipimpin oleh perempuan. Nah, tadi juga alhamdulillah di legislatif sudah mulai, walaupun agak tertati-tati seperti Bu Emma katakan, dan beliau sebagai pelaku di dalam melihat betapa orang lain demikian gigih maju, dan kenapa kita yang matrilineal, yang kedudukan perempuannya jauh lebih dahulu ya, tadi lebih dahulu dari John Robert Powers gitu kata Uni Upita, tapi dalam politik nampaknya kita masih perlu belajar banyak. Baik, kita lanjut dulu kepada Ibu Astri Asgani. Saya kenal beliau ini sudah 30 tahun lebih ya sebagai aktivis perempuan yang punya keunikan khusus adalah kepekaan beliau tentang berbagai bencana, berbagai kemaratan, berbagai kesedihan, berbagai kondisi sosial yang tidak kondusif yang terjadi di kampung kita. Dan beliau membentuk dulu pertama itu adalah Indojalito sebagai sebuah wadah perkumpulan dari perempuan-perempuan aktivis Minang yang khusus mendedikasikan kegiatannya membantu. Kalau ada bencana alam, mereka yang pertama. Kalau ada masjid yang rusak atau terganggu atau dihabis oleh longsor, mereka yang datang. Sekolah, ya, orang miskin, operasi-operasi di Tanan, Bibir Sumbing, dan bertahun-tahun ya, udah 30 tahun lebih saya kenal. Jadi kita perlu juga mendengar bagaimana Ibu Ad punya energi sedemikian rupa dan berhasil membawa teman-temannya yang juga banyak, dan apa pesan beliau pada kita bersama. Silakan Ibu Ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fasli Jalal. Salam sehat. Terima kasih juga untuk Pak Burmalis. Salam sehat juga buat kita semua yang menjadi narasumber pada sore hari ini. Sebetulnya sebetulnya tidak ada yang harus bisa saya banggakan. Seperti Pak Fasli tahu, kita sudah kenal dari 30 tahun yang lalu, dan saya ini cuma saya sebetulnya lahir di Batu Sangkar, dan saya memang dari kampung sekali, sekolah di kampung dan setelah menikah saja ke Jakarta. Jadi memang mungkin karena rasa cinta saya yang dalam kepada Ranah Minang, kampung saya, jadi makanya ada sedikit saya pengen berbuat sesuatu untuk kampung saya. Kita udah 30 tahun Pak Fasli, mulai dari tahun 80 kalau nggak salah, kita dulu udah sama-sama di Kerukunan Keluarga Tanah Datar. Dan tahun 2001 saya mendirikan Indojalito karena saya ingin waktu itu karena sudah mulai sudah mulai berubah dari yang tua-tua kepada yang muda-muda. Waktu itu saya mungkin masih setengah tua. Jadi sudah mulai pikirannya itu sudah mulai lain. Kalau dulu banyak ibu-ibu yang feodal, untuk zaman sekarang tentu kita tidak bisa seperti itu lagi. Makanya saya ingin waktu itu untuk mendirikan sebuah organisasi Minang yang bergerak di bidang sosial, tapi betul-betul yang ibu-ibu yang punya kepedulian dan mencintai Ranah Minang. Memang tidak gampang Pak Fasli. Kita ada 150 orang ibu-ibu. Bagaimana kita mengumpulkan perempuan-perempuan Minang dengan bermacam-macam karakter. Jadi itu yang kita harus satukan. Misalnya Pak Fasli tahu sendirilah, misalnya kan dengan kita orang Minang ini dengan karena kita matriarkat, jadi kita kadang-kadang harga diri, kadang-kadang bermacam-macam ininya. Dan saya mengumpulkan dengan bermacam-macam karakter itu. Alhamdulillah sampai sekarang udah hampir 21 tahun dan saya selalu komitmen karena organisasi saya ini bergerak di bidang sosial, seni dan budaya. Jadi kami juga selain dari sosial, kami juga selalu peduli dengan budaya, misalnya mengangkat seni atau misalnya yang saya pakai sekarang ini ada batik Solok nih Pak Fasli. Ini dari Panyakalan.
yang dulu kata Ibu Lisa Mustafa Abu Bakar, dulu katanya tidak ada orang yang memakai satupun. Tapi setelah kami angkat beramai-ramai, sekini kok ndak tahu ibu WN ledo uniat katanya gitu. Saya bangga juga karena kita selalu memakai bahan-bahan dari buatan dari Ranah Minang. Jadi Pak Fazli mengenai kembali lagi kita mengenai perempuan-perempuan Minang, bermacam-macam perempuan-perempuan Minang, tapi intinya adalah kita harus menjadi teladan, dan kita bisa mungkin menjadi panutan untuk yang muda-muda. Karena banyak juga saya lihat bahwa yang harus kita perbaiki dalam diri kita perempuan-perempuan Minang. Dan kita tidak boleh mengatakan bahwa oh saya benar, saya ini, saya itu. Mungkin tidak seperti itu. Kalau kita tidak introspeksi diri kita, berarti kita tidak akan pernah bisa berubah. Misalnya, karena saya memang spesialisnya perempuan, dengan berkumpul dengan ibu-ibu, dengan bermacam-macam, jadi itu yang mungkin saya bisa berbagi di sini, bahwa perempuan Minang ini harus dalam berkumpul itu banyak harus kita berkorban, Pak Fazli. Jadi berkorban lahir, batin, dan kita berbuat ke adik-adik ini bagaimana supaya dia nanti di generasi generasi berikutnya mereka bisa menjadi orang-orang hebat juga, perempuan-perempuan Minang yang hebat juga. Dan banyak perempuan-perempuan yang Minang yang hebat-hebat di organisasi saya Indo Jalito Peduli, tapi itu belum muncul dan belum banyak orang Minang yang belum banyak orang Minang yang kenal, dan mungkin untuk yang akan datang itu yang harus kita munculkan juga mungkin Pak Fazli untuk yang kedepannya. Dan mengenai untuk kemajuan zaman sekarang, kita juga nggak bisa menutup mata juga dengan zaman sudah berubah, tidak seperti kita dulu, dan kita harus sedikit-sedikit memberi pengertian dengan berbahasa yang baik, sehingga pelan-pelan mungkin bisa merubah orang yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, dan kami insya Allah sampai sekarang sudah hampir 21 tahun, kita tidak pernah berhenti untuk berbuat ke Sumatera Barat, dan itu hampir seluruh kabupaten kita sudah lakukan, mau sunatan massal, mau bedah rumah, bermacam-macam kita lakukan. Saya bilang sama adik-adik dari Indo Jalito Peduli atau ICP bahwa saya bilang mencari orang kaya itu banyak Pak Fazli, tapi mencari orang peduli itu yang susah. Jadi kalau kita berbuat ke Ranah Minang, harus diingat bahwa satu, jangan pernah mengharapkan terima kasih. Yang kedua, jangan pernah kita mengharapkan pujian dari orang. Yang ketiga, berbuat baik pun kita belum tentu orang menerima dengan baik. Jadi sampai detik ini ada yang saya lakukan adalah apa yang kami lakukan dan apa yang adik-adik saya lakukan di Indo Jalito Peduli adalah kami berbuat dengan keikhlasan dan karena rasa cinta yang dalam kepada kampung halaman kami, Ranah Minang yang tercinta. Jadi mungkin Pak Fazli tidak banyak yang saya sampaikan. Terakhir mungkin saya bisa sedikit berpantun juga seperti Ibu Adinda Nelly tadi. Barabana tabangnya bangau, panek malayo kahinggo juo. Barabana jauh merantau, Ranah Minang takkan najuo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ad, sangat menyentuh. Itulah kenyataan real di lapangan ya, yang tidak bisa dibuat-buat dan dalam waktu yang lama. Salah satu yang mengharukan saya adalah upaya Bu Ad dengan teman-temannya meminangkan anak-anak muda mereka, anak-anak mereka yang setiap mau libur, ibunya mau pulang ke Sumatera Barat, anaknya mau ke Bali, anaknya ke Singapura, untuk apa berminang-minang, pokoknya banyaklah hal-hal yang kadang-kadang tidak ada kebanggaan mereka untuk berminang-minang ini. Dan oleh Bu Ad sama saya waktu itu sebagai Ketua Gebu Minang, kita membuat program, membuat dialog dengan mereka, anak-anak muda ini dari kelas 3 SMP sampai tahun kedua perguruan tinggi,
kita buat bersama mereka apa yang ingin mereka ketahui tentang Minang. Buku-buku kita berikan, dialog-dialog di antara mereka. Akhirnya mereka membuat program Pulang Basamo dengan cara mereka. Kita hanya mendampingi aja. Mereka ingin bertemu dengan pemuda di Sumatera Barat, kita temukan. Bertemu dengan pejabat, melihat panti, melihat rumah Bung Hatta, melihat museum Buya Hamka, melihat istana dengan segala historinya. 2 minggu mereka melakukan itu, saya hadir di acara terakhir malam perpisahannya di tuan rumai oleh Wali Kota Padang Panjang waktu itu, Bapak Dr. Swirsam. Menangis saya mendengar bagaimana mereka menyatakan betapa bangganya mereka menjadi orang Minang dengan sebuah program yang hanya 2 minggu. Yang dulu ibu bapaknya, ayah bapak sih dibawa-bawa ke pulang kampung, namu ya, ini mama setelah itu kan acara mama, itu kan mama bernostalgia kampung-kampung, kami enggak, kami lah orang global, kami mau Singapura, Bali. Dan mudah-mudahan ini diikuti lah oleh keluarga-keluarga yang lain. Di sini ada keluarga-keluarga dari Australia, keluarga-keluarga dari Malaysia juga sudah berpikir membuat program. Untuk itu mari kita dengar juga dari Bu Zizi. Beliau ini adalah seorang pemimpin kita ya, yang rising star. Dia adalah generasi ketiga sesudah Inci Rama ya, Inci Rama Indonesia, dan ponakan Inci Rama ini adalah ibunya Zizi, Ibu Fauziah Fauzan El Muhammadi ya, dan kemudian karena beliau ini cucu dari Inci Rama langsung, meneruskan legasi dari beliau, mengembalikan kitohnya dan mengembangkan Dinia Putri. Dan untuk itu kita dengar apa inovasi yang dilahirkan oleh Bu Zizi. Silakan Bu Zizi. Terima kasih Pak Fazli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita hormati Pak Prof. Fazli dan juga Bapak Burmalis Ilyas, juga Ibu Sylvia Jarjis, serta ibu-ibu semua yang tadi sudah menyampaikan success story perjuangan, kemudian bagaimana bangkit membangun diri sebagai perempuan Minang, Masya Allah ya. Saya lihat tadi juga mulai dari Ibu Profesor Mutia Hatta, juga Ibu dari Ibu Nila Farid, Ibu Ati Subakat, juga Ibu Santi, dan juga Ibu Dewi Fortuna. Juga ada Bunda kita, Bunda Roda Taib, juga Ibu Eliza Sarif, Ibu Ali Kasim, Ibu Emma Yohana, dan terakhir dari Uniat ya, juga menyampaikan perjuangan, dan nanti juga ada adik kita nih dari Melbourne dan dari Amerika, Masya Allah. Mungkin beda dengan saya di Dinia Putri Padang Panjang, menyiapkan generasinya gitu, dan harapannya tentunya anak-anak yang kita didik sekarang di Dinia Putri Padang Panjang ini akan bisa mengikuti jejak daripada ibu-ibu kita, tokoh-tokoh Minangkabau yang telah sukses, memberikan banyak inspirasi dan manfaat yang besar bagi agama, bangsa, dan juga dunia. Mohon izin dari Pak Fazli menampilkan sedikit share screen-nya Pak Fazli. Ya, silakan Bu Zizi. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, Dinia Putri Padang Panjang itu lahirnya tanggal 1 November 2023, dan Bunda Rahma mendirikan Dinia Putri memang untuk menyiapkan perempuan-perempuan yang akan menghasilkan generasi yang baik. Jadi kata beliau, di tangan perempuan yang terdidik akan lahir generasi berkualitas baik. Tadi sampaikan oleh Bunda kita bahwa perempuan itu adalah limpape rumahan gadang, bahwa perempuan sebagai simbol dari runtuh dan bangunnya sebuah kaum. Gitu. Maka pentinglah kita untuk membangun anak-anak perempuan ini dengan pendidikan yang khusus. Kenapa? Karena kalau anak laki-laki disiapkan menjadi ayah dari suami, anak-anak perempuan sudah disiapkan menjadi istri, menjadi ibu. Gitu. Tapi juga kita tahu bahwa realitas masyarakat sekarang, anak-anak kita menjadi manusia global. Ya, dan ini tentu berbeda dengan apa yang kita lewati di masa-masa kita dulu. Inilah tantangan yang sekarang juga kita hadapi di Dinia Putri Padang Panjang, bagaimana menyiapkan generasi masa depan. Nah, untuk anak perempuan gitu ya, walaupun mereka berkarir, apapun yang akan mereka lakukan, apapun pilihan dari mereka untuk berkarya, maka Bunda Rahma sudah mengemas dalam dasar yang disampaikan dari surat Al-Ahzab ayat 35, bahwa beliau menyampaikan bahwa dalam Islam kita tidak perlu menuntut emansipasi. Jadi perempuan Minang tidak perlu menuntut emansipasi. Kenapa? Karena Islam
telah menjamin bahwa laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin dan seterusnya, baik yang sabar, yang berpuasa, bersedekah, itu akan sama-sama mendapatkan pahala yang besar. Maka dalam Islam tidak ada larangan dan hambatan bagi wanita untuk tampil ke muka menjadi politisi, menjadi diplomat, sastrawan, bahkan menjadi pejabat apa saja, asalkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak bertentangan dengan kota sebagai wanita, dan harus punya kemampuan yang sesuai. Dan itu saya mulai juga daripada Ibu Ati Subakat ya, bahwa beliau memutuskan berhenti bekerja, lalu menyiapkan karirnya dari rumah dengan tetap bisa mendampingi anak-anak gitu. Itu Masya Allah luar biasa dalam perjuangan sampai akhirnya menjadi Paragon, menjadi satu perusahaan yang besar di bidang kosmetik halal. Nah, Diniyah Putri Padang Panjang itu tempat mendidik muslimah sejati dan pemimpin masa depan. Nah, ini menarik tadi Pak Fazli bahwa mungkin di Minangkabau belum pecah telur ya, bahwa ada kepala daerah yang perempuan. Tetapi kalau di Diniyah Putri ini kita menyiapkan training untuk anak-anak kita, leadership adalah bahwa kalau mereka tidak menjadi wali kota, jadi istri wali kota, kalau nggak jadi gubernur, jadi istri gubernur gitu, kalau nggak jadi menteri jadi istri menteri, kalau nggak jadi presiden menjadi istri presiden. Dan sudah banyak anak-anak kita yang sekarang menjadi istri wali kota, bahkan istri gubernur begitu. Namun mereka tetap harus bisa mendampingi suami mereka untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat dan bagi umat. Nah, kalau kita ke Diniyah Putri Padang Panjang, dasar bagaimana mencetak pendidik anak perempuan, kita akan lihat di Tugu yang sudah berusia lama, yang dibuat pada waktu Diniyah Putri berumur 50 tahun. Kalau tahun ini insya Allah kita akan berusia 98 tahun. Nah, disampaikan di situ bahwa tujuan dari pendidikan Diniyah Putri adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas ajaran Islam dengan tujuan membentuk putri yang berjiwa Islam. Jadi artinya ketika mereka masuk dalam proses pendidikan Diniyah Putri, jiwanya Islam. Dia sudah ikhlas menerima segala aturan agamanya dan siap menjalankannya dengan sempurna. Itu intinya. Lalu ibu pendidik yang cakap, aktif serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya begitu mereka keluar di Diniyah Putri Padang Panjang, mereka punya tanggung jawab tidak hanya kepada keluarganya, tetapi pada masyarakat dan tanah air sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pilihannya adalah ibu rumah tangga, tapi tetap mereka punya perhatian kepada kegiatan di masjid, dan taklim dan seterusnya. Jadi inilah yang kita kembangkan peran seorang anak remaja putri untuk bisa menjadi perempuan di masa depannya. Dan di sini tag yang dibangun oleh kita juga adalah dari Diniyah Putri, bagaimana untuk menaklukkan dunia meraih surga. Ini tidak sederhana ya, bagaimana memandang kecil dunia dan bagaimana mengharapkan yang lebih indah di akhirat, surganya Allah. Itu perjuangannya, jalannya luar biasa. Nah, kita menuju satu abad di tahun 2023 sampai 2023 sampai 2023. Nah, di sini dalam rentang panjang ini ada fase dari tahun 1993 sampai 2003 di pimpinannya Ibu Rahma Ilnusiah, Ibu Isnaniah Saleh, kemudian Ibu Husaina Nurdin, Ibu Zikra, kemudian 2003-2013 kita melaksanakan yang namanya re-engineering tahap 1, dan kemudian 2013-2023 kita tuntaskan re-engineering tahap 2. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Bahwa di sini kita melanjutkan sejarah dan mencetak sejarah baru. Jadi ketika di 2003 saya pulang ke Padang Panjang, kemudian membaca kembali sejarah Diniyah Putri di buku 15 tahun Diniyah Putri, di buku 5 tahun Diniyah Putri, kemudian di buku 55 tahun Diniyah Putri, lalu saya merenungkan, oh ternyata dari fakta sejarah bahwa Diniyah Putri tempat berkumpulnya para tokoh, melahirkan inspirasi-inspirasi dan semangat perjuangan sampai kita bisa mendapatkan kemerdekaan diantaranya. Lalu bagaimana ini bisa kita lanjutkan sejarah itu, bahwa Diniyah Putri tetap memberikan kontribusi, melahirkan muslimah-muslimah yang tetap memberikan manfaat kepada bangsanya, dan kita mencetak sejarah baru. Itu pekerjaan yang tidak mudah di tahun 2003. Kenapa? Karena pada saat itu ibaratnya baju wasiba sudah berumur 80 tahun saat itu ya, ini umur 80 tahun, kita rubah, kita modifikasi baju wasiba itu untuk tetap bisa dipakai dengan era kekinian. Nah, itulah yang kita lakukan, dan tantangannya luar biasa, termasuk juga dari para alumni, banyak mempertanyakan pada waktu itu kebijakan-kebijakan yang kita lakukan. Tapi alhamdulillah akhirnya setelah kita lihatkan hasilnya, dukungannya, alhamdulillah kita dapatkan dukungan yang luar biasa dari para alumni dan juga berbagai pihak gitu. Jadi di era pertama itu kita mulai membangun legalitas formalnya, kemudian peningkatan pendidikan dan mutu lulusan, peningkatan SDM, guru, karyawan, dan manajemen keuangannya, pengembangan sarana, termasuk masalah komputerisasi, dan
kerjasama nasional dan internasional ini menjadi pusat pendidikan Islam modern berdasarkan Al-Quran dan hadis yang menghasilkan karya di pentas dunia. Banyak yang bertanya kepada saya waktu itu, oh ngapain di Dinia Putri itu mesti program-program ke luar negeri, mengapa harus ke sana? Karena saat ini kita tahu bahwa dalam konstelasi global gitu, kita tahu bagaimana anak-anak di Barat, bagaimana anak negara maju, mereka menghasilkan karya dan memimpin dari berbagai sektor. Lalu bagaimana kita siapkan anak-anak kita kalau kita tidak membawa mereka ke sana untuk melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak seusia mereka untuk membangun bangsa dan negaranya. Maka kemudian juga kerjasama dengan internasional gitu. Kita Dinia Putri ini sekolah swasta gitu. Ibaratnya kita tidak di bawah partai, tidak di bawah ormas, tidak di bawah siapa-siapa gitu. Sehingga hanya kita yang harus memikirkan bagaimana memperkenalkan sekolah kita, anak-anak kita untuk mendapatkan beasiswa di banyak negara, maka kita harus keluar, kita harus cari peluang, harus cari uang untuk bisa ketemu dengan banyak-banyak kampus, dan di sanalah kita bisa membuka kerjasama secara mandiri. Ini luar biasa perjuangan yang kita lakukan kurang lebih dalam waktu 12 tahun terakhir gitu. Nah, harapannya tentunya Dinia Putri tetap kita lanjutkan sejarah sebagai pusat pendidikan modern dan tetap bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, dan kita punya karya di pentas dunia. Artinya kita akan tunjukkan bahwa madrasah, pesantren, dan terutama diisi oleh kaum perempuan itu tidak lagi identik dengan ketertinggalan, tapi mampu ikut bersama maju mengisi kemajuan peradaban. Nah, 2013 sampai 2023 ini adalah yang tahap kedua di mana kita memunculkan Kuba Kurikulum di Dinia Putri Padang Panjang. Dengan singkatan adalah Kuba adalah Quran dan Sunnah memimpin kalbu yang salim untuk mengendalikan brain sehingga akhirnya muncul attitude, akhlak. Ya, nah, ini kita lakukan dengan pendekatan neuroscience dan di backup oleh berbagai divisi yang ada di Dinia Putri Padang Panjang. Dinia Tahfidzul Quran, Dinia Training Center, Dinia IT Center, Dinia Counseling Center, Set Center, Arabic Center, dan seterusnya, termasuk Dinia Robotik, Dinia Channel, dan Dinia Care, juga lembaga sosial yang kita punya di Dinia Putri Padang Panjang. Ini membackup semua sistem pendidikan kita. Dan dengan Kuba Kurikulum kita bangun anak menjadi insan kamil, mengembangkan semua potensi dimiliki, menyeimbangkan akil balik, menyeimbangkan umur kronologis dan biologis, sehingga anak mencapai tahapan perkembangan yang sesuai. Dan di sini kita tidak ada kelas unggul, karena semua anak unggul dan punya keunggulan. Ada 48 ekskul, ada ranking, karena semuanya fokus pada penggabungan karakter. Dan juga membangun prestasi bukan prestise. Sehingga yang di tingkat aliyahnya, anak-anak yang akan ke Timur Tengah, yang mau jadi saintis di IPA, ataupun jadi para ahli ekonom, ahli hukum, dan seterusnya, itu kita berikan porsi yang sama, dan mereka bangga dengan apa yang akan mereka pilih di masa depannya, karena mereka memilih untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan agamanya. Nah, setelah kita mengkaji sejak di 2003, memang ada 3 karakter santri sebetulnya yang dibangun oleh Bunda Rahmah Indonesia yang sampai sekarang masih terus kita lanjutkan. Yang pertama adalah ahli ibadah dan berakhlak karimah. Artinya semua anak perempuan itu harus memiliki ilmu untuk melaksanakan ibadah wajib dan ibadah sunnah. Karena itulah sandaran hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian mereka memiliki akhlak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dia jujur, sabar, ikhlas, bertanggung jawab, dan punya sikap yang hormat, rendah hati, dan seterusnya. Itu dibangunkan dalam karakter anak-anak kita. Apakah cukup itu? Tidak. Sebagai seorang perempuan, maka dia harus menjadi seorang yang kuat dan tegar sebagai mujizat Allah. Artinya apa? Dia punya jiwa juang yang tinggi. Harus pantang mengeluh, pantang putus asa, pantang menjadi beban bagi orang lain, dan siap menghadapi segala cobaan kehidupan. Dan ini apapun yang terjadi pada keluarganya, apapun yang terjadi pada suaminya, dia harus siap menyelamatkan anak-anaknya. Ini yang kita berikan kepada anak-anak kita untuk menjadi seorang yang tangguh dan kuat. Lalu, apakah cukup seorang perempuan dia soleh begitu dengan kuat dan tegar? Yang ketiga, dia harus cerdas sebagai khalifah. Nah, inilah penjabarannya yang kita sampaikan tadi, bahwa anak-anak dengan ibadahnya, dengan akhlaknya itu dia akan menjadi orang yang ikhlas dan bertakwa kepada Allah, punya akhlak yang baik, kemudian dia kuat dan tegar, pantang mengeluh, pantang putus asa, dan dia selalu bersyukur, sabar, dan istiqomah dalam segala situasi. Maka program yang kita buat di Dinia Putri kebanyakan adalah program-program simulasi tentang kehidupan yang mereka akan lewati di usia dewasa mereka. Yang ketiga, cerdas sebagai khalifah. Mereka punya blueprint masa depan yang terukur untuk dirinya, keluarga, agama, dan negara. Secara akademik, dia punya kemampuan nilai yang baik untuk bisa masuk ke prodi yang baik. Cerdas emosional, dia mampu menjadi leader yang mengatasi berbagai macam persoalan, dan cerdas secara spiritual untuk jadi ibu yang
solehah, bijaksana, dan mulia. Ini muncul dalam sikap-sikap mereka dalam mutu, bersih, khusyuk, tanggung jawab, dan sungguh-sungguh dan qanaah. Nah, di samping program-program itu anak juga belajar ibadahnya, Al-Qur'annya, keterampilan sebagai seorang perempuan yang kita berikan kepada mereka, kemudian juga mereka mencintai lingkungannya, bagaimana mereka menyenangi yang namanya tanaman, sesuai dengan bakat-bakat mereka, kita berikan dalam beberapa ekskul yang menyukai sains, termasuk robotik, dan kemarin juga sudah menghasilkan karya robot ya, anak-anak kita ini, dan sekarang juga menyiapkan lagi robot generasi kedua, yang mekanik dan juga untuk tahfiz Quran begitu. Ini sedang disiapkan oleh tim kita di Diniyah Putri Parangpanjang. Namun tetap dalam bingkai 3 karakter tadi. Nah, saat ini di Diniyah Putri Parangpanjang kita menyiapkan tantangan pendidikan anak perempuan menuju tahun 2045 dan seterusnya. Nah, disinilah kita berikan dalam bentuk camp-camp, kita memperkenalkan situasi real saat ini di luar asrama, kita perkenalkan situasi real dalam kondisi sosial media, dalam kondisi 4.0, lalu di mana peran mereka, siapa yang akan menjadi ulama, siapa akan menjadi lawyer, siapa akan menjadi pakar kesehatan, siapa akan menjadi pakar kuliner, siapa akan menjadi pakar di bidang berbagai industri dan seterusnya. Itu sudah disiapkan dari sekarang dengan tempahan yang kita siapkan untuk anak-anak kita. Ini kita kemas dalam beberapa tahapan camp, dan termasuk closingnya adalah Solehah Camp. Apa itu Solehah Camp? Bagaimana kita menyiapkan anak-anak perempuan sebelum tamat. Jadi baru kita lepas minggu lalu, anak-anak yang kelas 12 atau kelas 3 aliyah kita lepas dalam Solehah Camp, memperkenalkan cara untuk men-screening calon suami, cara menghadapi pernikahan di masa-masa kuliah, di masa bekerja, mengurusi rumah tangga di masa-masa awal, dan bagaimana berjuang tetap menjadi seorang ibu yang bijaksana, solehah, dan mulia. Itu kita berikan dalam sesi khusus untuk mereka sebelum kita lepas mereka masuk ke dalam kehidupan dewasanya. Nah, menuju satu abad Diniyah Putri Parangpanjang 2023 nanti kita merapikan lagi target kita dalam 3 sasarannya. Yang pertama, tetap mengembangkan pusat keunggulan dan pengetahuan bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga menyiapkan sumber daya berkualitas global tapi berakhlak syariah, dan ketiga mengembangkan kegiatan usaha secara profesional untuk mencapai kemandirian berkarya. Dan saat ini terus terang memang orang banyak komplain ya, kenapa Diniyah Putri mesti bayar mahal dan seterusnya. Bayangkan di antara 1.200 anak itu adalah 120-nya nggak bayar gitu. Kemudian ada lagi 100-nya bayar 30% dan seterusnya. Dan kita memerlukan kemandirian untuk tetap bisa menjalankan R&D di Diniyah Putri. Kita harus tetap melaksanakan program-program kegiatan dan seterusnya, yang sama sekali kita tidak support oleh pemerintah, kecuali dana BOS misalnya. Maka mesti mandiri. Maka harapan kita nanti di satu abad Diniyah Putri mampu memiliki usaha mandiri yang bisa membackup untuk terus melanjutkan perjuangan ini, memikul amanah, menjadi pusat pendidikan Islam modern yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, menghasilkan karya di pentas dunia. Akan tetap lahir tokoh-tokoh besar yang hari ini, yang tadi saya saksikan perjuangannya, keberhasilannya. Semoga di Diniyah Putri akan lahir anak-anak seperti ibu-ibu kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan Allah berikan perlindungannya, dan mohon doa Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Zizi, luar biasa. Terakhir Pak Fasli. Ya. Pesan Bunda Ramah ini satu lagi terakhir ya. di slide, saya lupa tadi. Ya. Silakan dibacakan. Ya. Bunda Ramah, untuk kita di Diniyah Putri Parangpanjang, mungkin juga untuk kita semua, lakukanlah tugas Anda dengan gembira, dengan penuh kesabaran, serta dengan penuh kesadaran bahwa Anda adalah dalam melaksanakan tugas suci yang dituntut oleh agama dan bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga Bu Zizi juga tetap sehat, semakin sukses dalam karir dan kehidupan, insya Allah. Ya. Baik, kita berpindah lagi ke luar negeri. Satu di ujung di Amerika Serikat, yang nanti Alia sebagai pembicara terakhir, dia sudah dari jam 1 malam bangun bersama kita. Nanti kita dengar. Sebelumnya kita minta Ibu Sri Intan Kifli dari Australia. Dia ini pengusaha, aktivis juga, dan kita ingin dengar cerita langsung dari Ibu Sri gimana suka duka menjadi padusi Minang di negara kanguru. Kami persilakan Ibu Sri Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fasli Jalal dan Bapak Burmalis sudah mengundang Intan untuk
jadi salah satu pembicara, agak malu sebenarnya karena semua yang jadi pembicara malam ini adalah orang-orang yang Intan idolakan sejak kecil. Tapi mungkin tidak banyak yang bisa Intan sampaikan karena ya ibaratnya itu masih kecil, apalagi ya nggak terlalu banyak pengalaman juga sebenarnya yang bisa dibagikan. Tapi alhamdulillah Intan sangat senang sekali bisa berbagi sedikit cerita di sini, sedikit cerita tentang bagaimana kami perempuan Minang yang di Australia, khususnya di Melbourne. Sedikit latar belakang, Intan sebenarnya juga lahir dan dibesarkan oleh ibu yang kebetulan juga guru, sibuk juga di luar rumah, tapi punya 4 anak yang umurnya juga saling berdekatan, beda setahun 2 tahun. Jadi Intan bisa lihat bagaimana sosok mama waktu Intan kecil yang membesarkan kita, sambil bekerja juga, tanggung jawab sebagai ibu, dan jadi orang tua tunggal ketika kami masih umur 13 tahun, Intan waktu itu 13 atau 14 tahun gitu, karena papa dipanggil dahulu. Jadi itu mama itu sebenarnya benar-benar role model kita untuk menjadi bagaimana menjadi padusi Minang yang kuat, tapi tidak lupa akar seperti itu. Dan itulah yang selama ini kemanapun Intan pergi yang menjadi pegangan kita. Jadi ibaratnya pendidikan agama yang diberikan dari kecil sampai kemudian sekolah dan kuliah, kemudian berumah tangga, semua itu apa yang ditanamkan dari kecil sebagai seorang perempuan Minang itu berasa sekali bedanya. Dasar-dasar yang diajarkan sebagai seorang perempuan Minang itu gitu. Dan itu terasa banget manfaatnya ketika di sini jadi orang tua juga dan membesarkan anak juga. Tantangannya terasa lebih berat sih sebenarnya di sini, dan ya mungkin latar belakang kenapa Intan ada di sini karena mungkin sebagai pemilik restoran Padang, restoran Minang di sini. Kita menyebutnya restoran Minang di sini. Jadi namanya Dale Lapau. Dale itu sendiri sebenarnya anak laki-laki Intan yang umurnya baru 20 tahun. Tapi dia sudah bisa masak masakan Minang dan buka lapau sendiri gitu. Cuman memang kita buka ini, keluarga yang buka usaha ini. Ya mungkin kalau misalnya dilihat sosok perempuan Minang sekarang dulu dan yang Intan rasakan memang kalau Intan melihat sosok mama dan nenek Intan sendiri, nenek memang mengajarkan banyak sekali hal-hal yang berhubungan menjadi standar perempuan Minang yang seharusnya harus bisa masak, harus bisa ngurus rumah tangga, harus bisa memperhatikan anak. Itu nenek mengajarkan semuanya gitu. Membagi resep masakannya ke kita karena nenek memang punya rumah makan Padang. Kemudian mama mengajarkan gimana mengutamakan pendidikan, belajar itu tidak selalu harus di sekolah formal, banyak banget sebenarnya media untuk kita belajar, jangan pernah berhenti belajar. Bahkan sampai sekarang pun ya yang selalu dipesankan oleh mama adalah apa yang sudah diajarkan dari kecil untuk menjadi ya pegangan agama itu harus kuat, kemudian jangan pernah merasa udah lengkap, udah cukup gitu. Jadi ya mungkin itulah sampai sekarang yang Intan jalankan sampai saat ini di Melbourne ya masih belajar gitu. Background Intan sendiri di Indonesia itu memang sebagai produser film sebelum kita pindah ke Melbourne, dan kalau sebagai perempuan produser film di Indonesia, mungkin produser film perempuan itu memang tidak banyak. Waktu Intan mulai itu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu itu belum banyak produser film yang perempuan. Dan memang untuk mengawali karir sebagai produser film banyak tantangannya juga karena perempuan di lapangan kerja yang banyak laki-lakinya, dan ibaratnya kerjanya juga siang malam, filternya juga maksudnya itu bertemu dengan bermacam orang laki-laki, dan ibaratnya jadi pemimpin tapi perempuan, dan itu memang tidak mudah gitu. Dan kemudian kami pindah ke Melbourne, di sini mulai lagi sebagai produser film. Jadi setelah 10 tahun di Indonesia, akhirnya pindah ke Melbourne, dan mulai ke Melbourne itu sebenarnya pindah untuk buka usaha usaha rumah produksi sendiri. Alhamdulillah di sini jalan, dan lagi di sini pun sama seperti di Indonesia, bekerja di sekeliling, ya mungkin 80% itu semuanya juga laki-laki. Dengan
culture yang sangat berbeda sekali, dan itu malah menjadi tantangan yang lebih wow. Pada awal-awalnya itu juga mungkin ini benar nggak sih pilihannya gitu, pindah ke sini, culture-nya aja sudah beda, teman-teman kerjanya juga jauh berbeda dengan orang-orang yang ada di Indonesia gitu. Ada culture shock juga waktu itu, ada apalagi kita Muslim juga, ada batasan-batasan yang tidak hanya culture Indonesianya, tapi juga sebagai seorang Muslim gitu. Dan itu 3 tahun pertama tidak mudah, tidak mudah. Tapi alhamdulillah sekarang mungkin karena memang ada dorongan sejak dari Indonesia itu membuat tim itu selalu lebih berusaha untuk lebih banyak perempuan yang bergabung, dan akhirnya itu yang sekarang kami jalankan di sini. Ketika memulai produksi selalu berusaha untuk mencari tim yang lebih banyak perempuannya, dan itu ternyata bisa gitu, bisa walaupun banyak yang, apalagi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan fisik, banyak yang meragukan gitu. Tapi alhamdulillah produksi terakhir kita itu mungkin 50-50 itu udah laki-laki dan perempuan, udah banyak sekali. Bahkan line produsernya yang menjalankan proyeknya itu juga udah perempuan. Dan alhamdulillah Intan akhirnya di sini banyak sekali bekerja sama dengan perempuan-perempuan dari culture yang berbeda-beda, dan itu menarik sekali. Kita bisa sharing, dan saat ini kami bahkan sedang membuat sebuah film tentang bocoran sedikit tentang perempuan-perempuan Indonesia yang menikah dengan non-Indonesia yang berada di bermacam-macam negara, dan itu yang sedang kita persiapkan gitu. Mungkin ya teman-teman yang mungkin ada di negara lain yang sedang menonton ini juga sangat welcome kalau ada yang mau menghubungi secara pribadi untuk berbagi cerita pengalaman mereka, silahkan. Ya, jadi untuk restoran, balik lagi ke restoran Minang yang sedang kami jalankan di sini, itu sebenarnya berawal dari karena lockdown kemarin. Jadi sebenarnya restoran ini baru berumur mungkin sekitar 6, restorannya sendiri itu baru 2 bulan. Tapi kita mulai usahanya itu sejak Agustus tahun lalu karena lockdown yang berkepanjangan di Melbourne. Jadi di sini lockdown mungkin sekitar 6 bulan, dan semuanya dibatasi, kita hanya bisa meninggalkan rumah dalam jarak 5 km, kemudian ada jam malam juga, dan itu membuat banyak sekali warga-warga Indonesia di sini yang kesulitan untuk mendapatkan makanan Indonesia. Disitulah akhirnya kita mulai untuk saya dan anak saya Dale untuk ayo kita lakukan sesuatu, karena kita juga kejebak di rumah tidak bisa melakukan apapun. Tapi ternyata memulai usaha makanan di Melbourne itu tidak seperti di Indonesia yang kalau kita mau jualan terus mulai aja. Di sini semuanya harus mengikuti aturan pemerintah, kita harus mendaftarkan usaha dan tidak bisa memasak sendiri dari rumah, dan akhirnya itu mendorong kita untuk melakukan semuanya secara serius gitu. Kita mulai meregistrasikan usaha kita, menyewa dapur untuk memasak. Memang itu pada awalnya bukan sesuatu yang kita yakini ini kita mau beneran mau melakukan ini enggak gitu, karena ini ada komitmen yang berat yang harus kita jalankan di sini, karena ada uang, ada waktu, ada banyak sekali hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum memulai. Cuman akhirnya karena kebetulan anak saya Dale waktu itu tidak bisa kuliah dan tidak ada pekerjaan sama sekali yang bisa dikerjakan di sini karena lockdown, akhirnya oke, ayo kita mulai. Tapi pada awalnya bahkan kita berdua tidak percaya diri untuk memulai menjual masakan Padang. Jadi kita tuh kayak seperti yang, aduh, iya nggak sih gitu. Ya gimana kalau kita jualan masakan lain aja deh, oke, tongseng mungkin atau sop kambing. Akhirnya kita lebih menjual makanan-makanan yang tidak Minang. Dan ternyata alhamdulillah sambutannya bagus gitu. Walaupun orang asli Solo bilang tongsengnya enak sih, tapi nggak kayak gitu sih sebenarnya tongsengnya gitu. Karena tongseng yang autentik nggak seperti itu. Jadi ini tuh tongseng ala Padang gitu. Akhirnya itulah yang membuat kita, ya udahlah ya, kita kan sebenarnya orang Minang. Yuk kita coba masakan Minang aja gitu. Itulah akhirnya yang membuat kita jadi percaya diri. Dan akhirnya saya sendiri mencoba membuka kembali, mengingat-ingat kembali masakan-masakan yang diajarkan oleh nenek saya gitu, yang waktu kita kecil. Dan memang karena di Indonesia juga memasak itu seperti bukan sesuatu kewajiban. Kalau di keluarga kita memasak itu kayak relaksasi gitu kan. Akhirnya yaudah yuk kita masak, dan kita mulai serius. Alhamdulillah
sambutannya bagus sekali, alhamdulillah. Rendangnya disukai banyak orang, dan akhirnya kita ya udah lah ya, kita tuh memang orang Minang, bisanya masak rendang. Akhirnya kita fokus dan lahirlah Dale Lapau itu the rendang spesialis. Dan sekarang memang kita dikenalnya di sini sebagai spesialisnya rendang. Ada 6 macam rendang yang dikenal banyak di sini, dan alhamdulillah pelanggan kita itu udah dari yang orang Malaysia, yang orang lokal, itu semua itu bersyukur dan bilang ya alhamdulillah akhirnya tuh di sini tuh ada ya rendang yang beneran gitu yang dimasak oleh orang Minang gitu kan. Terus dan ya walaupun sebenarnya mungkin ini tidak seenak yang ada di Indonesia, tapi mungkin buat kita yang ada di Melbourne ini sudah mendekati rasa rendang yang seharusnya. Mungkin karena memang bahan baku juga kita tidak bisa sama dengan bahan baku yang di Indonesia. Mungkin kalau menurut saya apa yang saya lakukan sekarang sih lebih ke bagaimana saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, atau sebagai seorang cucu dalam waktu yang bersamaan melakukan satu hal. Sebagai seorang ibu, saya menyemangati anak saya untuk memulai usaha ini. Sebagai seorang anak, saya selalu berpegang teguh kepada ajaran-ajaran ibu saya untuk tidak pernah berhenti belajar dan berpegang teguh kepada ajaran agama kita. Kemudian sebagai seorang cucu, saya ingat semua yang diajarkan nenek. Sebagai itu, basicnya seorang perempuan Minang, masak. Udah. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan. Saat ini nggak banyak cerita yang... Terima kasih banyak, Sri. Terima kasih banyak. Luar biasa. Luar biasa, Bu Sri. Nanti kita datang ke Melbourne deh ya. Kita coba Dale Lapau itu nanti ya. Iya, terima kasih Pak. Kemarin waktu kita konferensi internasional belum dibuka waktu itu ya. Padahal kita ratusan datang ke sana cari-cari nasi Padang dan juga nasi randang gitu ya. Oh iya, belum. Kita masih peserta waktu itu ya. Iya. Baik, kita dengar ini anak muda yang paling muda. Jadi bukan milenial lagi, ini generasi alpha ini sebetulnya Alia ini. Alia Sarah ini. Dengan perjalanan luar biasa, bagaimana menjaga identitas keminangan di tengah gemuruhnya multi etnik di Washington ya. Dan saya terharu sekali, dan karena itu kita minta menyampaikan, dan terima kasih Alia sudah mau nih mengorbankan tidurnya untuk bersama kita. Terima kasih juga pada Afdal, ayahanda beliau yang aktivis juga untuk mengembangkan seni Minang di Amerika. Alia, silakan Alia. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillah wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Terima kasih Pak Fasli atas waktu dan kesempatan kepada Ambo. Jo bismillah kato dibuka, disusun jadi nan 10. Ditakwakan kapalo dan 1, salam tak unjuk kanan rami. Kapadoninia mama nan basa batuah, kapai tampe batanyo. Pulang tampe babarito. Sarato alim ulama dan cadia pandai yang ada di dalam acara wiko. Si cerek di tapi banda, kok rabah tolong tagakkan. Ambo ketek jolong baraja, kok salah tolong tunjukkan. Pertama Ambo kenalkan diri Ambo kabakeh dan Rami. Nama Ambo Alia Lawindo, lahir dan gadang di Amerika. Ibu Ambo Nani berasal dari Parampanjang dan apa Ambo Afdal berasal dari Lawang Agam. Dan kini Ambo melanjutkan tahun pertama di American University dan Ambo mengambil jurusan hubungan internasional atau International Studies. Alhamdulillah kedua orang tua Ambo dari Ketek selalu mengingatkan baraso Ambo adalah anak keturunan Minang yang layak dan dibesarkan dengan nilai adat dan budaya Minang. Belajar mengaji telah diajarkan oleh Ibu Ambo mulai dari Ambo bisa mengecek dan sampai saat kini masih tetap berlanjut mendalami pelajaran agama Islam di Imam Madrasah Indonesia, dan Ambo juga terlibat sebagai volunteer mengajar mengaji untuk anak-anak setingkat SD di Imam dan IMSA, Komunitas Muslim Indonesia di Washington DC area.
Sedangkan adat dan budaya Minang Ambo kenal sewaktu Ambo masih SD. Kedua orang tua Ambo telah mengenalkan adat budaya Minang melalui kelompok seni yang didirikan oleh kedua orang tua Ambo, yaitu Rumah Gadang Group USA. Ambo belajar tari Minang serta bermain alat musik talempong serta nyanyi Minang. Dengan berjalannya pada waktu SMP, bersama teman-teman seangkatan dekat Ambo ikut berlatih bermain randai maling kundang untuk tampil di American University. Perlahan-lahan Ambo mulai mendalami adat budaya Minang meskipun belum bisa mengerti secara dalam. Tapi bagi Ambo sangat menyenangi untuk berkesenian ini. Melalui randai ini kedua orang tua menjelaskan apa itu randai dan masih susah untuk dimengerti secara keseluruhan. Tapi ada nilai moral yang dapat dipelajari dari cerita randai maling kundang tersebut, yaitu kita mesti menghormati orang tua kita. Dan semasa di SMA, Ambo kembali ikut bermain randai dengan judul Sabainan Alwe. Pertunjukan ini dilakukan di Oneonta, New York University. Dalam masa proses latihan dan sampai pertunjukan, kedua orang tua Ambo menjelaskan detail story dan pelajaran apa saja yang diambil di randai Sabainan Alwe Iko. Di antaranya ada hubungannya dengan tema dialog kita malam kini ko, yaitu Padusi Minang. Menurut Ambo, Padusi Minang itu haruslah mengikuti falsafah adat Minang tersebut, yaitu adat basandikat syarat basandikan kitabullah, syarat mangato adait memakai. Jadi Padusi Minang itu harus berilmu untuk memudahkan dalam hidupnya, beragama yaitu Islam, dan beradat atau beradab. Sebagaimana yang telah digambarkan dalam adat budaya Minang yang disebut urang dan ampek jinih, yaitu ada fungsi ulama, niniak mamak, cerdi pandai sarato bundo kanduang. Bundo kanduang gambaran keadaan Padusi sudah jelas sangat dihargai dan diposisikan sebagai limpapeh rumah gadang. Bundo kanduang adalah sebagai penyangga rumah tangga. Hal iko jo ado dalam pituah Minang yang mengatakan bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang. Sumarak di dalam kampung, hiasan dalam nagari. Ko iduk tampe banasa, ko mati tampe baniai. Ka unduang-unduang ka Madinah, ka payung panji ka Surga, cahaya rumah selendang dunia. Sebagai tiang menyangga yang beberapa sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang bundo kanduang agar dia dapat menjadi tiang penyangga yang kokoh. Pertama, bundo kanduang harus memahami adat dan sopan santun. Kedua, ia harus mengutamakan budi pekerti. Khusus sebagai orang Minangkabau, budi pekerti harus berdasarkan ajaran adat yang bersandikan kepada syarak, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ketiga, memelihara harga diri. Harga diri juga berkaitan dengan kehormatan seseorang, individu, dan bagaimana dia mengekspresikan diri dalam masyarakat. Terakhir, keempat, mengerti agama sesuai falsafah Minang ABS SBK. Dan baitu jua pituah nan disampaikan dalam randai Sabainan Alwe, gambaran tentang perempuan Minangkabau disebutkan si ganjua lalai. Dari padopai, surui nan labiah. Samui tapija indak mati, alu tata ruang patah tigo. Merupakan gabungan kekuatan juga memiliki kelembatan. Si ganjua lalai adalah ungkapan untuk gadis Minangkabau yang menggambarkan pribadi perempuan Minangkabau yang lembut namun tegas, bijaksana dan bertindak di atas kebenaran. Padusi Minang adalah pewaris generasi Minang selanjutnya, karena Minang menganut matriarchal society. Dalam pencarian Ambo sebagai Padusi Minang yang layak dan besar di Amerika, tentu banyak sekali tantangan dan hambatan dalam kehidupan sehari. Sebagai minoritas di Amerika banyak sekali peer pressure, baik dari suwo, kida, ateh, dan bawah. Tapi Alhamdulillah bila kita bisa istiqomah, mengikuti dan mengamalkan ajaran adat dan budaya kita. Identitas diri sebagai muslimah meskipun berhijab tidak menjadi halangan dalam kegiatan kehidupan wanita. Ambo tetap aktif sebagai pelaku seni budaya Minang di grup Rumah Gadang USA. Waktu masih di SMP dan SMA, Ambo aktif di musik orkestra sekolah dan beberapa kali Ambo juga dipercaya menjadi concert master. Di kampus Ambo juga aktif di Muslim Student Association. Kampus juga memberi fasilitas untuk kegiatan pelajar yang beragama Islam. Kalau kita ada kemauan, insya Allah akan ada jalannya. Dan Allah akan memudahkan
urusan kita. Di perkuliahan Ambo American University dalam mata kuliah World Music, Ambo mencoba membuat presentasi makalah tentang musik gamat Minang yang merupakan bagian musik dunia. Alhamdulillah dari presentasi tersebut, Ambo mendapat sambutan dan apresiasi yang luar biasa oleh dosen Ambo di kampus. Beberapa tahun sebelumnya, Ambo juga tampil di Kennedy Center mempromosikan kebudayaan Minang melalui Sanggar Rumah Gadang USA. Ambo melihat pendekatan sosial budaya bisa menjadi media komunikasi yang ampuh untuk menjembatani antara dua negara yang berbeda. Untuk belajar budaya Minang di tahun sebelumnya, Ambo sering pulang ke ranah Minang untuk pergi belajar sambil berlibur. Untuk belajar budaya Minang, Ambo pergi mendatangi Isi Padang Panjang, bertemu Pak Rizaldi Gamel, guru biola gamat, Sanggar Sofiani, Indojati, serta Nanjombang Group. Sedangkan untuk falsafah adat Minang, Ambo mendatangi kakek Musral Dahrizal, lebih dikenal dengan panggilan Mak Kati. Untuk belajar agama, Ambo juga mendatangi Kampung Bapak di Lawang. Di situ Ambo mendatangi panti asuhan serta sekolah madrasah. Ambo berbagi pengalaman dengan pelajar yang ada di kampung itu. Dari perjalanan Ambo beberapa kali sebelumnya ke ranah Minang, Ambo harus banyak bersyukur kepada Allah tentang nikmat yang berlimpah diberikan Allah kepada Ambo sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurukum washkuru li wala takfurun. Yang artinya, karena itu ingatlah kalian kepadaku niscaya, aku ingat pula kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Menurut pandangan Ambo, Padusi Minang sudah ditempatkan dalam posisi yang terhormat. Kalau di Barat selalu diangkat soal persamaan gender, sebenarnya di Minang sudah lebih dulu dipakaikan. Soal persamaan gender bukan hal yang baru di adat Minang. Jadi ke depan kita sebagai Padusi Minang punya tanggung jawab untuk mempertahankan adat dan budaya Minang iko di masa jo berada. Lestarinya adat Minang tersebut ada di tangan generasi muda. Ambo mengajak seluruh generasi muda Padusi Minang, mari kita pelajari dan amalkan adat budaya Minang iko sebagai pakaian dan identitas diri kita. Terakhir sebelum Ambo akhiri, Ambo minta maaf kepada hadirin sadonyo dan bana datang dari Allah yang salah dari diri Ambo. Ko ado jarum nan patah, usah disimpan di dalam peti. Ko ado kato nan salah, usah disimpan dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Fasli, saya harus meninggalkan Zoom meeting segera setelah ini karena sudah subuh di sini Pak. Tapi terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum. Terima kasih banyak Alias. Silakan, kita tahu banyak sekali kegiatan luar biasa. Inilah wajah anak muda Minang di mancanegara ya yang direpresentasikan oleh Alia. Beliau dapat undangan dan beasiswa khusus dari American University ya. Betapa berprestasinya beliau dan itu karena kecintaan dan passion beliau tentang budaya Minang yang membuat mengangkat budaya Minang dan mengangkat juga Alia. Terima kasih Alia, salam sama Pak Abdal dan Ibu ya. Maju terus ya. Dan kita tahu beliau harus bersekolah lagi ya. Baik Bapak-bapak dan Ibu, kita udah sampai di penghujung penggalan pertama dan karena ini banyak sekali yang mungkin perlu diklarifikasi dan juga didiskusikan dan terserah pada kelompoknya nanti. Kami serahkan penuh berapa lamanya apa topiknya. Tapi kelompoknya kita bagi atas 5, dimulai dengan yang pertama yang berhubungan dengan masalah-masalah birokrasi, pemerintahan, dan mungkin juga politik ya. Di sini ada Ibu Nila ya, dan kemudian ada Ibu Dewi dan juga Ibu Emma. Dan kalau nanti Bu Mutia bisa juga bergabung, mungkin bisa memilih di sini atau di budaya. Nah, kelompok kedua itu Prof. Fasli. Ya. Ibu Dewi pindah ke grup 5. Oke. Karena Alia tidak bisa hadir juga. Ya, jadi... ya, Bu Dewi kan panjang pengalaman luar negerinya ya, dan juga bagaimana perempuan Minang di luar negeri. Terima kasih Bu Dewi. Dan kemudian yang kelompok kedua itu kepada semua yang berminat mengenai dunia usaha ya, peran
dari generasi Minang, perempuan Minang ini di berbagai bidang kehidupan ekonomi, keuangan, dunia usaha, itu nanti akan ada Ibu Nurhayati Subaka dan Ibu Santi ya, 2 orang konglomerat kita. Dan kelompok ketiga ini khusus untuk budaya ini ya. Di sini ada bundokan 2 kita, Profesor Rauda, dan juga karena pendidikan di sana juga masuk, kita bungkus. Di sini ada Ibu Fauzan El Muhammadi dari Dinia Putri, dan kemudian nanti yang mengenai kesenian dan juga budaya dalam pengertian hubungan sosial, itu nanti akan diampu oleh Ibu Ad ya, dan Ibu Astri Asgani dan Uni Eli Kasim ya, yang sudah sangat paham benar dengan isu ini. Dan terakhir tadi Ibu Dewi akan bergabung di kelompok 5. Di sini kita minta Ibu Sri Intan juga masuk, dan mudah-mudahan silakan memilih di antara 5 kelompok ini, dan dalam 10 menit kita sudah ditunggu oleh moderator di masing-masing kelompok. Mana yang sudah bisa memilih langsung, nanti kalau tidak minta bantu aja kepada panitia, nanti panitia mulai menempatkan secara bergiliran Bapak dan Ibu ke tempat-tempat yang diminta, atau kalau memang tidak mau memilih sendiri, bisa nanti tim kami memasukkan ke dalam kelompok-kelompok yang ada. Terima kasih banyak kepada semua, karena kita tidak akan bertemu lagi. Di akhir nanti ditutup aja di masing-masing kelompok. Waktu kita persilakan, mau cepat juga boleh, mau agak lama juga boleh, sesuai dengan kesepakatan di kelompok. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan terutama mari kita berikan tepuk tangan yang hangat kepada para narasumber kita yang luar biasa, yang membuat kita bisa mengatakan, bangga aku jadi orang Minang, karena padusi-padusinya luar biasa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Fasli, terima kasih Pak Fasli.